Kamu itu cuman kecoa selokan yang gelar lapak di pinggir jalan. Anakku sekarang adalah naga yang akan terbang tinggi mengangkasa. Ada seorang ibu mertua yang melontarkan kata-kata kejam ini kepada menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Tidak hanya itu, dia bahkan mengancam dan memaksa menantunya untuk menggugurkan kandungan. Selama 3 tahun, menantu itu menumpahkan seluruh uang hasil jeripayahnya sebagai pedagang kaki lima untuk membangun perusahaan suaminya. Tetapi begitu perusahaannya sukses, dia langsung diusir. Sang suami rupanya berselingkuh dengan putri konglomerat lulusan universitas ternama, dan ibu mertuanya mendorong sang menantu dari tangga untuk membuatnya keguguran dengan alasan wanita kaya. Itulah yang harus melahirkan pewaris keluarga mereka. Tepat pada saat itu, 3 mobil mewah impor muncul. Yang turun dari mobil adalah 3 pria berpakaian jas hitam, CEO NJ Group, Profesor Jenius dari Universitas Indonesia, dan aktor top nasional. Begitu melihat menantu yang sedang diusir itu, mereka langsung berlutut dan berseru, "Kakak." Usut punya usut, menantu perempuan itu adalah putri tunggal keluarga konglomerat 10 besar di Indonesia yang diculik dan hilang 25 tahun lalu. Pewaris tunggal dari keluarga Larasati dan keluarga Dirgantara yang akan mewarisi harta senilai 30 triliun rupiah itu malah dipanggil kecoa selokan dan diusir oleh ibu mertuanya. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah seorang ibu hamil yang diusir oleh ibu mertuanya hingga hampir keguguran didorong dari tangga. Namun diselamatkan oleh 3 saudara laki-laki konglomeratnya dan melakukan balas dendam yang memuaskan kepada semua orang yang pernah menyiksanya. Kira-kira setelah kebenaran terungkap, nasib tragis seperti apa yang menimpa ibu mertua yang menyebutnya kecoa selokan, suami yang berselingkuh, dan wanita simpanan yang sombong itu? Mari kita mulai ceritanya sekarang. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Kehidupan Kirana Larasati benar-benar berubah total di hari saat ia hamil 7 bulan itu. Di saat ia hampir kehilangan bayi dalam kandungannya karena didorong dari tangga oleh ibu mertuanya, ia sama sekali tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Fakta bahwa ia adalah putri tunggal yang hilang dari salah satu dari 10 keluarga konglomerat terbesar di Indonesia. Namun sebelum menceritakan hal itu, sepertinya saya harus menceritakan terlebih dahulu bagaimana Kirana bisa berakhir dalam situasi seperti neraka tersebut. Desember 2024 di sebuah apartemen mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Kirana sedang duduk di sofa ruang tamu sambil mengelus perutnya yang membuncit. Hamil 7 bulan, setiap kali ia merasakan tendangan kecil bayinya, ia tersenyum. Masa-masa sulit 3 tahun lalu saat ia mendanai bisnis suaminya dengan uang hasil berdagang kaki lima, kini terasa mulai terbayar. Perusahaan suaminya, Baskoro Wijaya, telah berkembang menjadi perusahaan dengan puluhan karyawan dan segera akan menandatangani kontrak dengan perusahaan besar seperti NJ Group dan Dirgantara Group. Kirana hanya ingin melahirkan anaknya dengan tenang dan membangun keluarga yang bahagia. Tiba-tiba pintu depan terbuka kasar. Suaminya masuk, tapi ia tidak sendirian. Di sebelahnya, seorang wanita yang mengenakan jaket tweed Chanel sedang menggandeng lengannya. Kirana mengenal wanita itu. Helena Kusuma, wanita berusia 26 tahun lulusan universitas ternama yang sering disebut-sebut suaminya di kantor. Jantung Kirana serasa copot. Tepat saat ia hendak berbicara, ibu mertuanya, Yuniar, keluar dari kamar utama. Wajah ibu mertua berusia 55 tahun itu menyunggingkan senyum dingin. Secara naluriah Kirana merasakan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ibu mertuanya melempar sebuah amplop dokumen ke atas meja dan menyuruhnya menandatangani surat cerai. Suaranya sangat datar, benar-benar tanpa emosi, seolah menyuruh menandatangani resi penerimaan paket. Kirana tidak percaya dengan apa yang didengarnya, menyuruh menantu yang sedang hamil 7 bulan untuk bercerai secara tiba-tiba. Dengan suara bergetar ia bertanya apa maksudnya, tetapi ibu mertuanya hanya mendengus sinis. Ibu mertuanya berkata bahwa Baskoro sekarang akan segera tanda tangan kontrak dengan perusahaan besar. Jadi ia sudah menjadi naga yang akan terbang tinggi. Sambil menatap Kirana, ia memanggilnya kecoa selokan yang biasa gelar tikar di pinggir jalan. Setiap patah kata itu menusuk dada Kirana bagaikan pisau tajam. Kirana menggigit bibirnya. 3 tahun lalu Kirana memang seorang pedagang kaki lima. Ia adalah wanita yatim piatu berusia 25 tahun yang hidup pas-pasan dari hari ke hari dengan menjual aksesoris di pasar Tanah Abang. Saat itulah ia bertemu Baskoro. Baskoro sedang bersiap untuk merintis usaha dan Kirana mencintainya.
Jadi ia menuangkan seluruh uang hasil dagangannya sebagai modal usaha Baskoro. Uang sewa ruko, gaji karyawan, bahkan setelan jas yang dipakai Baskoro semuanya dibeli dengan uang hasil keringat Kirana. Dengan suara bergetar, Kirana memprotes, bertanya apakah pekerjaan itu ada kasta-kastanya, bukankah ia yang mendirikan perusahaan suaminya dengan uang yang ia hasilkan sendiri. Namun ibu mertuanya malah mencibir dan bertanya apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan. Dia bilang Baskoro hanya kasihan dan memungutnya. Kalau tidak, Kirana pasti akan hidup berjualan jepit, rambut di jalanan seumur hidupnya. Mendengar kata-kata itu, air mata mengalir deras dari mata Kirana. Tepat pada saat itu, Helena angkat bicara. Ia menyuruh Kirana menyerah saja karena Baskoro mencintainya. Suara Helena yang berusia 26 tahun itu terdengar manis namun penuh racun. Ia menatap rendah Kirana sambil tersenyum sinis. Itu adalah senyum seorang pemenang. Kirana menatap suaminya. Ia berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Mereka sudah bersama selama 3 tahun. Ada anak suaminya di dalam perutnya. Namun suaminya, Baskoro, dengan dingin memalingkan wajahnya dan memanggilnya, Mbak Kirana, ia berkata bahwa Kirana sekarang sudah tidak pantas lagi untuknya. Untuk pertama kalinya sang suami memanggilnya dengan sebutan formal, bukan sekadar Kirana tapi Mbak Kirana. Satu kata itu menghancurkan waktu 3 tahun mereka berkeping-keping. Kirana meninggikan suaranya, bertanya apakah 3 tahun bersama itu tidak ada artinya. Itu adalah suara yang bercampur antara kemarahan dan kesedihan. Suaminya meletakkan tangannya di bahu Helena. Lalu ia berkata bahwa Helena adalah putri keluarga terpandang lulusan UI dan kontrak dengan NJ Group juga didapatkan berkat Helena. Sebaliknya, Kirana hanyalah yatim piatu lulusan SMA dan berdiri di sebelahnya saja sudah membuatnya malu. Kirana membeku di tempat. Ia tidak pernah bermimpi kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut pria yang pernah bilang mencintainya. Kirana memegangi perutnya dan berteriak. Sambil menangis, ia berkata bahwa anak ini adalah anak Baskoro. Namun, ibu mertuanya mendengus dan bertanya apakah anak itu benar-benar anak Baskoro. Itu adalah keraguan atas darah dagingnya sendiri. Seluruh tubuh Kirana kaku. Sejak sebelum menikah, ia tidak pernah bertemu pria lain selain Baskoro, tetapi ibu mertuanya dengan tenang mencurigai menantunya. Kirana menangis dan bertanya apa maksud perkataan ibu mertuanya, tetapi ibu mertuanya sepertinya sudah mengambil kesimpulan. Pokoknya anak itu tidak boleh dilahirkan dan Helena lah yang akan melahirkan penerus keluarga mereka, deklarasinya. Ia menyuruh Kirana menggugurkan bayinya dan segera enyah dari sana. Kirana tidak bisa mempercayainya. Memaksa wanita hamil 7 bulan untuk aborsi, apakah ini perbuatan manusia? Kirana menutupi perutnya dengan kedua tangan dan melangkah mundur. Tidak, sama sekali tidak bisa. Anak ini adalah anakku, teriaknya. Tepat pada saat itu, ibu mertuanya mencengkeram lengan Kirana dengan kasar. Berani-beraninya kamu melawan? Kamu pikir kamu siapa berani ikut campur urusan pewaris keluarga kami? Teriaknya. Cengkeraman tangan ibu mertuanya menguat. Kirana terhuyung dan menabrak dinding. Perutnya terasa nyeri. Kirana memohon agar ia berhenti, namun percuma. Ibu mertuanya melempar dokumen ke tengah ruang tamu dan berteriak menyuruhnya segera cap tanda tangan. Kalau tidak, ia akan menuntut Kirana untuk memuntahkan kembali semua uang yang pernah dihasilkannya. Kirana merasa konyol. Uang yang dihasilkannya dari berdagang selama 3 tahun, uang yang dipakai untuk bayar sewa ruko, gaji karyawan, sampai beli jas suaminya sekarang harus dikembalikan semua. Saat Kirana hendak membela diri bahwa perusahaan itu didirikan dengan uangnya, Helena mencibir. Ia berkata uang itu tidak seberapa, bahkan tidak cukup untuk membeli 1 setelan jas Baskoro. Ia mengangkat pergelangan tangan Baskoro dan mengatakan bahwa jam tangan Rolex yang ia berikan harganya 200 juta rupiah. Memang benar ada jam tangan Rolex yang berkilau di sana. Baru saat itulah Kirana menyadari entah sejak kapan suaminya mulai berdandan dengan barang-barang bermerek. Dada Kirana hancur berkeping-keping. Mas Baskoro sebenarnya sejak kapan? Tanyanya, tapi suaminya tidak menjawab. Sebaliknya, Helena bergelayut di lengan suaminya dan berkata bahwa mereka sudah berpacaran sejak 6 bulan lalu sejak Kirana mulai hamil. Kirana merasa pusing.
Itu artinya saat ia menderita karena morning sickness, suaminya malah berselingkuh dengan wanita lain. Suaminya tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata saat Kirana hamil dan bertambah gemuk, ia mendapat hiburan dari Helena. Helena langsing dan cantik, tidak gemuk dan kampungan seperti Kirana katanya. Kata-kata itu menancap bagai belati. Kirana tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara bergetar, ia setuju untuk bercerai. Tapi ia menuntut semua uang yang pernah ia keluarkan dikembalikan. Uang deposit ruko 50 juta, gaji karyawan 3 bulan 20 juta, harga jas, sepatu, bahkan pakaian dalam yang semuanya ia belikan. Kalau dihitung semuanya lebih dari 100 juta rupiah, teriaknya. Mendengar itu, suaminya tertawa mengejek. Ia meremehkan uang receh seperti itu dan berkata bahwa ia akan segera mendapatkan kontrak senilai 200 miliar dengan NJ Group. Kirana benar-benar tidak habis pikir. Uang receh katanya, betapa berharganya uang itu baginya. Uang yang ia kumpulkan dengan bekerja menahan dingin di pinggir jalan sampai tangannya pecah-pecah. Kirana lalu berteriak menyuruhnya melepaskan semua pakaian yang sedang dipakainya sekarang juga, karena itu semua dibeli dengan uangnya. Suaminya menatap Helena dengan tampang tak percaya dan bertanya apakah Kirana menyuruhnya telanjang di sini, tapi Kirana tidak mundur. Jas, kemeja, sepatu, bahkan pakaian dalam semuanya dibeli dengan uangnya, jadi lepaskan sekarang juga, teriaknya. Suara Kirana menggema di seluruh ruang tamu. Ibu mertuanya berteriak marah, benar-benar kelihatan tidak berpendidikan, berani-beraninya mengancam anak lelakinya untuk lepas baju katanya. Tiba-tiba Helena mulai membuka dasi Baskoro. Buka saja mas. Barang pemberian wanita ini sama sekali tidak berharga, nanti aku belikan yang baru semuanya katanya. Tangan Helena membuka kancing kemeja suaminya. Tepat di depan mata Kirana, suaminya sedang ditelanjangi oleh wanita lain. Kirana meneteskan air mata melihat pemandangan itu. Suaminya akhirnya melepas jasnya. Lalu ia melepas kemejanya dan melemparkannya ke arah Kirana sambil berteriak menyuruhnya mengambil itu dan pergi. Pakaian itu mengenai wajah Kirana. Kirana memeluk erat pakaian itu. Itu adalah pakaian yang ia pilih dan beli dengan penuh cinta di setiap jahitannya. Tepat pada saat itulah pintu depan terbuka lagi. 3 mobil mewah impor berhenti di depan apartemen dan 3 pria berjas hitam masuk ke dalam. Kirana mendongak dengan wajah bersimbah air mata. Pria yang paling depan langsung berlari begitu melihat Kirana. Pria yang tampak berusia sekitar 35 tahun itu berlutut di depan Kirana sambil memanggilnya kakak. Diikuti oleh 2 pria lainnya yang berdiri di depan Kirana. Kirana kebingungan. Kakak, ia adalah anak yatim piatu, ia tidak punya keluarga. Pria itu menggenggam tangan Kirana dan berbicara dengan suara gemetar. Sudah 25 tahun akhirnya ia menemukannya, katanya. Kirana menatap mata pria itu. Di mata itu penuh dengan kerinduan dan kelegaan yang tulus. Jantung Kirana serasa anjlok. Pada saat itu dunia Kirana seolah berhenti sepenuhnya. Ibu mertua, suami, dan Helena hanya bisa menatap kejadian itu dengan wajah tercengang. 3 mobil mewah, pria-pria berjas hitam, dan mereka memanggil Kirana dengan sebutan kakak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Kirana sendiri tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti, mulai detik ini hidupnya akan berubah total. Kisah nyata Kirana Larasati yang hidup sebagai anak yatim piatu selama 25 tahun, kini akan segera dimulai. Kirana menatap kosong pada pria-pria yang memanggilnya kakak. 3 pria berlutut di depannya. Pria yang paling depan tampak berusia sekitar 35 tahun dan di belakangnya berdiri pria berusia 32 dan 28 tahun. Semuanya mengenakan jas khusus yang mewah dan mata mereka penuh dengan kerinduan yang tulus. Kirana merasa bingung, ia adalah anak yatim piatu. Tumbuh di panti asuhan sejak usia 3 tahun, ia tidak punya satupun anggota keluarga. Tapi pria-pria yang tiba-tiba muncul ini memanggilnya kakak. Pikiran Kirana menjadi kosong. Pria yang paling depan memegang tangan Kirana dengan hati-hati. Tangannya bergetar. Dengan mata berkaca-kaca, pria itu berkata bahwa ia telah menunggu selama 25 tahun dan akhirnya menemukannya. Dalam suara itu bercampur kerinduan yang panjang dan kelegaan. Kirana menatap mata pria itu. Entah mengapa, ada perasaan yang tidak asing. Saat itu, ibu mertuanya menjerit. Ia berteriak menanyakan siapa mereka sebenarnya dan kenapa mereka masuk tanpa izin ke rumah orang. Tapi ketiga pria itu sama sekali tidak melirik ibu mertuanya. Mereka hanya menatap Kirana. Pria kedua melangkah maju.
Ia adalah pria berkacamata tanduk dengan aura intelektual. Menatap Kirana, ia memperkenalkan dirinya sebagai Mahesa Larasati. Berusia 32 tahun, profesor astronomi di Universitas Indonesia UI katanya, dan pria pertama memperkenalkan dirinya sebagai Tegar Larasati. Berusia 35 tahun, CEO NJ Group. Kirana merasa napasnya berhenti. NJ Group, perusahaan konglomerat besar yang sangat ingin diajak kerja sama oleh suaminya itu. Apakah ini berarti CEO dari NJ Group, salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia, sekarang sedang berlutut di hadapannya? Pria ketiga juga angkat bicara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Satria Larasati, 28 tahun. Kirana merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Satria Larasati. Satria Larasati, benar. Bukankah dia aktor top yang jadi pemeran utama di sinetron dan film belakangan ini? Pikiran Kirana semakin kalut, konglomerat, profesor, aktor top, mengapa orang-orang luar biasa ini memanggilnya kakak? Bibir Kirana bergetar. Ia harus mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Tegar mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat kotak itu dibuka, muncul sebuah liontin yang terbuat dari batu giok. Liontin itu terbelah menjadi dua. Tegar menunjukkannya kepada Kirana dan menjelaskan bahwa ini adalah pusaka warisan turun-temurun keluarga Larasati. Hanya orang yang memiliki garis keturunan yang sama yang bisa menyatukannya. Kirana menatap lekat-lekat liontin itu. Anehnya, ia merasa sangat familiar. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat, tepat saat itu, Mahesa menunjuk ke leher Kirana. Tanpa sadar, Kirana menyentuh lehernya. Di sana tergantung sebuah liontin kecil. Kirana sangat terkejut. Liontin ini adalah benda yang selalu ia kalungkan sejak pertama kali datang ke panti asuhan. Ibu panti asuhan pernah memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya barang peninggalan ibunya. Selama 25 tahun, Kirana tidak pernah sekalipun melepas liontin ini. Tegar dengan hati-hati menyentuh liontin Kirana. Lalu ia mendekatkan potongan liontin yang dibawanya. Klik, kedua potongan itu menyatu dengan sempurna. Pada saat itu cahaya lembut terpancar dari liontin tersebut. Seolah-olah merayakan bersatunya kembali dua potongan yang telah lama terpisah. Air mata mengalir deras dari mata Kirana. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Apakah dia benar-benar kakak dari orang-orang ini? Apakah dia yang hidup sebagai yatim piatu selama 25 tahun benar-benar memiliki keluarga? Mahesa mengusap air mata Kirana dan berbicara. Ia berkata bahwa kakaknya diculik 25 tahun yang lalu. Saat itu usianya baru 3 tahun. Keluarga Larasati dan keluarga pihak ibu, keluarga Dirgantara, telah mengerahkan segala upaya untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Mereka telah mencari ke seluruh pelosok negeri bahkan hingga ke luar negeri, tetapi kakaknya hilang tanpa jejak. Hati Kirana terasa sesak mendengarnya, 3 tahun. Usia persis ketika Kirana masuk panti asuhan adalah 3 tahun. Ibu panti asuhan mengatakan bahwa Kirana ditemukan di jalanan, berdiri bengong tanpa ingatan apapun. Kepalanya terluka sehingga ia kehilangan ingatannya. Satria menunjuk dahi Kirana. Ia menjelaskan ada bekas luka kecil di sana, dan itu adalah luka yang disebabkan oleh para penculik. Tanpa sadar Kirana menyentuh dahinya. Memang benar ada bekas luka kecil di sana. Luka itu sudah ada sejak ia kecil, tapi Kirana tidak tahu bagaimana ia bisa mendapatkannya. Tegar memeluk Kirana dengan erat. Kehangatan mengalir dari pelukannya. Terasa asing, namun pada saat yang sama sangat akrab. Kirana menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Kenangan masa-masa 25 tahun hidup sendirian dan saat-saat kesepian melintas di benaknya seperti kilasan film. Saat itu ibu mertuanya kembali berteriak. Ia menertawakan mereka dan bertanya apakah ini sebuah komedi, menyuruh mereka percaya bahwa Kirana adalah putri konglomerat. Bagaimana mungkin mantan pedagang kaki lima tiba-tiba menjadi anak konglomerat, cibirnya sambil tertawa. Helena di sebelahnya juga ikut mendengus sinis. Namun, tatapan mata Tegar berubah menjadi sangat dingin. Ia menatap ibu mertua itu perlahan dan bertanya apa yang baru saja dia katakan kepada kakaknya. Suaranya pelan, tetapi amarah yang terkandung di dalamnya sangat terasa. Ibu mertuanya sempat ciut, tetapi segera meninggikan suaranya lagi. Ibu mertuanya mengoceh bahwa Kirana adalah mantan PKL, seorang yatim piatu. Mana mungkin wanita seperti itu adalah putri konglomerat, cibirnya. Tetapi Tegar tertawa dingin.
Ia lalu berkata bahwa alasan kakaknya terpaksa hidup berjualan di jalanan adalah karena ia diculik dan dibesarkan di panti asuhan. Jika saat itu ia tidak diculik, kakaknya pasti akan dibesarkan dengan perlakuan paling mulia di seluruh Indonesia. Wajah ibu mertuanya memucat. Mahesa mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ia menginstruksikan untuk segera membatalkan semua kontrak yang akan ditandatangani dengan perusahaan Baskoro. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh untuk memberitahu seluruh mitra kerja yang berbisnis dengan Baskoro agar segera memutuskan hubungan bisnis mereka. Wajah Baskoro menjadi sangat pucat. Ia buru-buru mendekati Mahesa dan bertanya apa-apaan ini. Namun Mahesa mendorongnya dengan dingin. Ini adalah bayaran karena telah memperlakukan kakaknya sembarangan dan jangan pernah bermimpi untuk berbisnis lagi di Jakarta. Helena berbicara dengan suara bergetar. Ia meyakinkan Baskoro bahwa dirinya adalah keponakan dari Pak Darmaning Tias, Direktur Utama Dirgantara Group, dan dengan keberadaannya kontrak pasti bisa didapatkan. Tapi Satria mendengus sinis. Ia bertanya apakah Helena tahu keluarga siapa Dirgantara Group itu dan langsung menjawab bahwa itu adalah keluarga kakek dari pihak ibu kakaknya. Helena membeku di tempat. Dirgantara Group adalah keluarga pihak ibu Kirana. Berarti Direktur Utama Dirgantara Group adalah kakek kandung Kirana. Wajah Helena membiru. Koneksi Dirgantara Group yang sangat dibanggakannya itu ternyata adalah kerabat kandung Kirana. Tegar membantu Kirana berdiri. Lalu ia mengajaknya pergi ke rumah sakit. Ia khawatir kakaknya yang sedang hamil 7 bulan mungkin mengalami cedera perut akibat didorong. Kirana mengangguk. Memang saat didorong ibu mertuanya tadi, perutnya terasa nyeri. Mahesa dengan hati-hati memapah Kirana. Ketiga saudaranya memperlakukan Kirana dengan sangat hati-hati, seolah ia adalah boneka kaca. Setelah mendudukkan Kirana di kursi belakang mobil mewah, Tegar sendiri yang memegang kemudi, Mahesa dan Satria menjaganya dari sisi kiri dan kanan. Tepat saat mobil hendak berangkat, ibu mertuanya menghalangi bagian depan mobil. Ia berteriak menanyakan mau pergi kemana Kirana sebelum menandatangani dokumen perceraian. Namun Tegar bahkan tidak menurunkan kaca jendelanya. Ia hanya memajukan mobilnya perlahan. Mau tidak mau, ibu mertuanya harus minggir. Dari dalam mobil, Kirana menoleh ke belakang. Terlihat ibu mertuanya, suaminya, dan Helena berdiri di depan apartemen. Mereka menatap mobil itu dengan ekspresi tercengang. Kirana merasakan emosi yang aneh melihat mereka. Orang-orang yang ia anggap keluarga selama 3 tahun itu kini terasa sepenuhnya seperti orang asing. Mobil melaju menuju rumah sakit swasta VVIP terbaik di Pondok Indah, Jakarta. Begitu tiba, direktur rumah sakit turun langsung menyambut Kirana. Ia diarahkan ke kamar VVIP dan dokter spesialis kandungan terbaik memeriksa Kirana. Dari hasil USG, syukurlah bayinya selamat, namun kondisi fisik Kirana tidak baik. Dokter memperingatkan adanya risiko persalinan prematur akibat stres berat. Ia menyarankan istirahat total, bed rest, untuk sementara waktu. Tegar segera merawat inap Kirana di rumah sakit. Ia memindahkannya ke kamar khusus dan menyewa perawat untuk menjaganya 24 jam penuh. Kirana hanya menurut dengan tatapan kosong pada semua yang dilakukan saudara-saudaranya. Berbaring di ranjang rumah sakit, Kirana menatap langit-langit. Hari ini terasa seperti mimpi. Pagi harinya ia mendapat tuntutan cerai dari suaminya dan dipaksa aborsi oleh ibu mertuanya, namun sore harinya ia telah menjadi putri konglomerat. Ia bertanya-tanya apakah ini kenyataan. Mahesa menggenggam tangan Kirana. Ia berkata bahwa ia tahu betapa menderitanya kakaknya selama 25 tahun ini dan meminta maaf. Ia menangis, mengatakan seharusnya mereka mencari dengan lebih giat dan meminta maaf karena membiarkan kakaknya sendirian begitu lama. Kirana pun ikut menangis. Satria mengusap air mata Kirana dan berbicara. Ia berkata bahwa mulai sekarang kakaknya tidak akan pernah sendirian lagi dan mereka akan melindungi kakaknya seumur hidup. Mendengar kata-kata itu, hati Kirana terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, ia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Tegar membuka tas kerjanya. Di dalamnya terdapat berbagai macam kartu dan dokumen. Tegar berkata bahwa semua ini adalah milik kakaknya. Black Card NJ Group tanpa batas limit, 5 unit penthouse di kawasan SCBD, sebuah peternakan kuda di Sumba, hingga kebun anggur di Prancis. Mata Kirana terbelalak. Semua ini miliknya. Kirana seumur hidup tinggal di kamar kos atau kontrakan petak.
Tiba-tiba memiliki 5 unit penthouse rasanya tidak masuk akal. Mahesa melepas jam tangannya dan memakaikannya ke tangan Kirana. Ia berkata, ini adalah gelang satelit khusus. Dimanapun kakaknya berada, posisinya bisa dilacak lewat GPS, dan jika dalam bahaya, cukup tekan tombol dan mereka akan segera dihubungi. Ia juga menjelaskan bahwa ada fitur perekam suara. Satria mengatakan bahwa ia akan memberikan agensi hiburan atas namanya kepada kakaknya. Ia bilang nilai perusahaan itu mencapai 5 triliun rupiah. Kirana tercengang, 5 triliun? Padahal uang yang ia hasilkan dengan susah payah berdagang di jalanan selama 3 tahun hanya sekitar 100 juta rupiah. Tegar mengelus rambut Kirana dan berbicara. Sekarang kakaknya adalah satu-satunya putri dari keluarga Larasati dan Dirgantara dan seluruh kekayaan akan diwariskan kepadanya. Kalau dihitung-hitung secara kasar, jumlahnya sekitar 30 triliun rupiah. Kirana merasa hampir berhenti bernapas. 30 triliun rupiah, ia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar uang itu. Kirana merasa tidak akan pernah bisa menghasilkan 1 miliar pun seumur hidupnya, tapi tiba-tiba ia menjadi pewaris 30 triliun rupiah. Malam itu, Kirana berbaring di ranjang VVIP rumah sakit dan menatap keluar jendela. Kelap-kelip lampu kota Jakarta bersinar di kejauhan. Padahal baru kemarin ia hanyalah wanita malang yang diceraikan, tapi hari ini ia telah menjadi putri dari keluarga konglomerat terbesar di Indonesia. Sungguh ajaib bagaimana hidup bisa berubah begitu drastis. Kirana mengelus perutnya. Sayang, sepertinya ibu sekarang bisa melindungimu. Tidak akan ada lagi orang yang berani memperlakukan kita sembarangan. Kirana bergumam sendiri lalu memejamkan mata. Kehidupan baru sedang dimulai. Setelah 2 hari di rumah sakit, Kirana diperbolehkan pulang. Dokter mengatakan bayi dalam kandungannya sudah stabil, jadi ia tidak perlu khawatir. Namun ia tetap diminta berhati-hati. Kirana mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ketiga saudaranya memapah Kirana keluar dari rumah sakit. 3 mobil mewah impor sudah menunggu di luar. Tegar menempatkan Kirana di mobil yang berada di tengah. Lalu ia bertanya, kemana Kirana ingin pergi. Kirana berpikir sejenak, ia tidak mungkin kembali ke apartemen lamanya, suami dan ibu mertuanya ada di sana. Seolah bisa membaca pikiran Kirana, Tegar berbicara. Ia mengatakan ada penthouse atas nama Kirana di kawasan SCBD. Mari kita ke sana. Kirana mengangguk. Mobil melaju menuju gedung super mewah di pusat bisnis Sudirman SCBD. Setibanya di gedung itu, manajer lobi langsung keluar menyambut Kirana. Suatu kehormatan bisa menyambut putri direktur utama Larasati, katanya sambil membungkuk dalam. Kirana tersenyum canggung. Ia masih belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Mereka naik lift menuju lantai tertinggi, lantai 50. Saat pintu terbuka, Kirana tidak bisa menutup mulutnya. Penthouse itu luasnya lebih dari 1.000 meter persegi. Dari balik jendela kaca raksasa, pemandangan Bundaran HI dan Gedung Pencakar Langit Jakarta terlihat dalam satu sapuan mata. Ruang tamunya dipenuhi perabot buatan Italia dan lampu gantung kristal menghiasi langit-langit. 10 kamar kos yang ditempati Kirana seumur hidupnya digabung pun tidak akan bisa menandingi ruang tamu ini. Mahesa mengantar Kirana ke kamar utama, ranjangnya jauh lebih besar dari ukuran king size. Ruang pakaiannya, walk-in closet, dipenuhi baju-baju bermerek dan kamar mandinya seluas kamar suite hotel. Kirana merasa seperti sedang bermimpi. Baru kemarin ia tinggal di rumah kontrakan sempit, hari ini ia tinggal di rumah yang menyerupai istana. Satria membuka kulkas dan menunjukkannya. Kulkas itu penuh dengan berbagai bahan makanan organik dan buah-buahan. Ia berkata bahwa ahli gizi profesional akan datang setiap hari untuk menyiapkan makanan kakaknya. Kirana hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tegar mendudukkan Kirana di sofa. Kemudian ia memberitahu bahwa seminggu lagi keluarga Dirgantara akan mengadakan pesta penyambutan untuk Kirana. Kakeknya, Pak Darmaning Tias, ingin mengumumkan secara besar-besaran karena telah menemukan cucunya setelah 25 tahun. Kirana merasa gugup, ia tidak pernah pergi ke pesta sebesar itu sebelumnya. Mahesa menenangkan Kirana. Ia menyuruhnya jangan khawatir karena mereka yang akan mempersiapkan segalanya. Mereka akan menyesuaikan gaunnya dan mendatangkan ahli tata rias rambut serta makeup. Kirana kembali terharu dengan perhatian saudara-saudaranya. Malam itu, Kirana tidur di penthouse untuk pertama kalinya. Berbaring di ranjang empuk, ia menatap langit-langit. Sulit dipercaya. Hanya 3 hari yang lalu, ia diusir oleh ibu mertuanya dan tidak punya tempat tujuan.
Sekarang ia adalah pemilik penthouse mewah seluas 1.000 meter persegi. Kirana mengelus perutnya. Sayang, sekarang kita bisa hidup bahagia. Ibu akan membesarkanmu dengan baik. Kirana menggumamkan hal itu sambil memejamkan mata. Selama seminggu berlalu, Kirana harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Setiap pagi, seorang ahli gizi datang untuk membuatkan makanan yang baik untuk ibu hamil. Sore harinya, seorang instruktur kehamilan datang memperdengarkan musik klasik. Malam harinya, salah satu dari ketiga saudaranya pasti mampir untuk makan malam bersama Kirana. Kirana untuk pertama kalinya merasakan kehangatan sebuah keluarga. Bagi Kirana yang hidup sendirian selama 25 tahun, perhatian dan cinta ini terasa asing namun membahagiakan. Saudara-saudaranya memenuhi semua yang dibutuhkan Kirana. Kirana perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. Akhirnya hari pesta penyambutan tiba. Pesta itu akan diselenggarakan di hotel termewah di Jakarta, Hotel Mulia Senayan. Sejak pagi, Kirana telah ditangani oleh para ahli tata rias rambut dan makeup. Rambutnya diikat ke atas dengan elegan dan riasannya terlihat natural namun mewah. Gaunnya khusus dirancang oleh desainer ternama. Gaun sutra yang dibuat khusus untuk ibu hamil itu sangat pas di tubuh Kirana. Warnanya emas, sampainya yang elegan, dengan potongan pinggang yang malah membuat perut hamilnya terlihat semakin indah. Melihat ke cermin, Kirana bertanya-tanya apakah ini benar-benar dirinya. Pukul 4 sore, ketiga saudaranya datang menjemput. Mereka juga semuanya mengenakan setelan jas tuxedo. Tegar memakai tuxedo hitam dengan dasi perak, dan Mahesa mengganti kacamatanya dengan yang baru sambil memakai tuxedo biru dongker. Satria mengenakan tuxedo putih, membuatnya terlihat seperti pangeran duduk di dalam limusin. Kirana berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Setibanya di Hotel Mulia, karpet merah sudah tergelar. Kamera wartawan memancarkan lampu kilat dan kerumunan orang bersorak. Kirana memegang tangan Tegar dan berjalan perlahan. Mahesa dan Satria menjaganya dari sisi kiri dan kanan. Di dalam Grand Ballroom Hotel, ratusan tamu telah berkumpul. Sepertinya tokoh-tokoh penting dari berbagai konglomerat besar Indonesia semuanya hadir. Tangan Kirana berkeringat karena gugup. Namun, karena saudara-saudaranya ada di sisinya, ia merasa sedikit tenang. Kakek Darmaningtyas naik ke atas panggung. Sang kakek yang berusia 70-an itu masih penuh karisma. Ia memegang mikrofon dan mengumumkan bahwa ia telah menemukan cucunya yang hilang 25 tahun lalu. Lalu ia memanggil Kirana ke atas panggung. Kirana naik ke atas panggung dengan kaki gemetar. Kakeknya memegang tangan Kirana dan memperkenalkannya. Ia menyatakan bahwa anak ini adalah putri tunggal dari keluarga Dirgantara dan keluarga Larasati yang kelak akan mewarisi seluruh kekayaan mereka. Para tamu undangan bertepuk tangan, tepat pada saat itulah pintu di bagian belakang ballroom terbuka kasar. Kirana menoleh ke arah sana, dan ia sangat terkejut. Helena masuk ke dalam ruangan. Mengenakan gaun Chanel, Helena berjalan dengan percaya diri. Helena tiba di depan panggung. Ia menatap Kirana dan tersenyum dingin. Lalu ia berbicara kepada para tamu undangan. Ia berteriak bahwa dirinya lah cucu asli keluarga Dirgantara dan Kirana adalah penipu. Ruang ballroom mulai riuh rendah. Kirana kebingungan. Apa maksud perkataan Helena ini? Tegar melangkah maju dan bertanya kepada Helena atas dasar apa ia berbicara seperti itu. Helena mengeluarkan dokumen dari tasnya. Itu adalah dokumen panti asuhan. Sambil mengayun-ayunkan dokumen itu, Helena bersikeras bahwa dirinya lah cucu keluarga Dirgantara yang diculik 25 tahun lalu. Di dalam dokumen tersebut tertulis bahwa Helena masuk panti asuhan pada usia 3 tahun. Kirana kehabisan kata-kata. Ia juga masuk panti asuhan pada usia 3 tahun, tapi Helena juga begitu. Namun Kirana jelas-jelas memiliki liontin itu, pusaka keluarga Larasati. Helena tersenyum dan mengeluarkan sebuah kalung. Mengejutkan, itu juga sebuah liontin batu giok. Bentuknya persis seperti milik Kirana. Helena berkata bahwa ini adalah satu-satunya barang peninggalan ibunya. Para tamu undangan menjadi semakin riuh dan berisik. Siapa yang sebenarnya asli? Kirana atau Helena? Wajah kakeknya menegang. Tegar, Mahesa, dan Satria juga tampak panik. Helena menyunggingkan senyum kemenangan. Ia menatap Kirana dan menyuruhnya untuk mundur. Berpura-pura menjadi yang asli adalah sebuah kejahatan, katanya. Kirana merasa amarahnya memuncak, tapi ia menahannya. Mahesa meminta liontin Helena. Ia berkata akan memastikan apakah itu barang asli. Helena dengan percaya diri menyerahkan liontinnya.
Mahesa memanggil seorang ahli untuk memeriksanya. 10 menit kemudian, ahli tersebut mengumumkan hasilnya. Ia menyatakan bahwa liontin Helena juga asli. Ia mengonfirmasi bahwa itu memang terbuat dari batu giok milik keluarga Larasati. Kirana tercengang. Bagaimana mungkin ada dua liontin yang sama? Tegar berbicara dengan dingin. Dari mana ia mendapatkan liontin itu? Apakah hasil curian? Tanyanya. Namun Helena mengklaim bahwa ia menerimanya dari panti asuhan sambil menyerahkan dokumen buktinya. Dalam dokumen itu benar-benar tertulis bahwa Helena datang ke panti asuhan membawa liontin tersebut. Kakeknya menatap kedua orang itu secara bergantian. Ia menghela napas panjang dan menyarankan untuk melakukan tes DNA. Itu adalah cara yang paling pasti, katanya. Kirana tentu saja setuju, karena ia merasa dirinya tidak bersalah. Helena juga setuju sambil tersenyum. Sikapnya sangat percaya diri. Kirana mulai merasa cemas. Mengapa Helena begitu percaya diri? Mungkinkah dirinya benar-benar yang palsu? Pesta hari itu berakhir dengan kacau. Para tamu undangan pulang sambil berbisik-bisik. Kirana dan Helena masing-masing menyerahkan sampel DNA. Hasilnya akan keluar seminggu kemudian. Kembali ke penthouse, Kirana menjatuhkan dirinya di sofa. Pikirannya kalut. Kemunculan Helena membuat semuanya kacau balau. Bagaimana hasil tes DNA-nya nanti? Kirana harus menunggu seminggu dengan perasaan cemas. Tegar menepuk bahu Kirana dan berbicara. Ia menyuruhnya jangan khawatir, karena kebenaran pasti akan terungkap. Kirana mengangguk. Tapi di sudut hatinya rasa cemas itu belum hilang. Malam itu Kirana tidak bisa tidur. Bagaimana kalau ternyata dia yang palsu? Apakah semua ini hanya mimpi? Kirana mengelus perutnya dan memejamkan mata. Sayang, apakah ibu benar-benar menemukan kakek buyutmu? Kirana menggumamkan hal itu dan melewati malam yang penuh kecemasan. 1 minggu pun berlalu. Hari keluarnya hasil tes DNA tiba. Kirana pergi ke rumah sakit milik kakaknya. Helena juga sudah ada di sana, ekspresinya masih tetap percaya diri. Dokter membuka amplopnya, lalu ia mengumumkan hasilnya. Jantung Kirana berdebar kencang. Siapa yang asli? Mulut dokter mulai berbicara. Namun pada saat itu Helena tersenyum simpul. Sorot matanya penuh dengan kepastian kemenangan. Hati Kirana serasa anjlok. Jangan-jangan dia benar-benar yang palsu. Hasil tes DNA sungguh mengejutkan. Menurut pengumuman dokter, darah Kirana dan Helena, keduanya cocok dengan garis keturunan keluarga Dirgantara. Namun bagaimana itu mungkin terjadi? Tidak mungkin dua orang menjadi yang asli di saat bersamaan. Kakek Darmaningtyas terjebak dalam kebingungan mendalam. Ia memanggil para ahli lagi dan menginstruksikan tes ulang. Tapi hasilnya tetap sama. Kirana asli, Helena juga asli. Situasi yang benar-benar tidak bisa dipahami. Helena menunjukkan ekspresi puas dengan hasil tersebut. Ia menuntut agar dirinya juga diakui sebagai anggota keluarga Dirgantara. Kakeknya menatap kedua orang itu bergantian dengan ekspresi serba salah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memperlakukan keduanya sebagai cucunya sampai kebenaran benar-benar terungkap. Kirana kembali ke penthouse dengan perasaan kalut. Saudara-saudaranya mencoba menghibur Kirana. Tegar berjanji akan mengungkap kebenarannya dan Mahesa mengatakan akan menyewa tim investigasi khusus. Satria memegang tangan Kirana dan berkata bahwa ia mempercayai kakaknya. Namun hati Kirana terasa berat. Ia tidak tahu bagaimana Helena bisa memanipulasi hingga ke tes DNA. Pasti ada trik curang yang digunakan dan mereka harus menemukan apa itu. Kirana berpikir semalaman. Beberapa hari kemudian, Kirana mengambil keputusan. Berdiam diri di rumah saja membuatnya merasa sesak. Jadi ia memutuskan untuk bekerja di perusahaan. Tentu saja saudara-saudaranya menentang. Mengapa wanita hamil 7 bulan harus pergi ke kantor? Mereka khawatir. Tetapi Kirana bersikeras. Berada di rumah terus membuatnya hampir gila karena terus memikirkan masalah Helena. Ia bilang harus melakukan sesuatu agar pikirannya tetap waras. Akhirnya saudara-saudaranya mengizinkan. Sebagai gantinya, mereka menempatkannya di salah satu anak perusahaan NJ Group yang dipimpin Tegar. Kirana ingin menyembunyikan identitas aslinya. Ia bilang hanya ingin bekerja sebagai karyawan baru biasa. Saudara-saudaranya merasa khawatir, tetapi mereka menghargai keputusan Kirana. Syaratnya, gelang satelit itu harus selalu dipakai kemanapun, pesan mereka. Di hari pertama kerja, Kirana pergi ke kantor dengan perasaan tegang. Gedung kantor cabang NJ Group itu adalah gedung tinggi 30 lantai. Kirana ditempatkan di tim HRD, sumber daya manusia.
Manajer departemen memperkenalkan Kirana kepada para karyawan. Karyawan baru bernama Kirana, katanya. Karyawan lain melirik Kirana. Sepertinya mereka merasa heran melihat karyawan baru yang sedang hamil 7 bulan. Kirana memberi salam dengan canggung. Saat itu, seorang wanita mendekat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Siska. Usianya 29 tahun, staf senior di tim HRD. Di luar ia bersikap ramah, namun tatapan matanya dingin. Secara naluriah Kirana merasa ia harus berhati-hati dengan orang ini. Waktu makan siang tiba, Kirana menuju kantin karyawan. Saat sedang memegang nampan makanan mencari tempat duduk, seseorang memanggil Kirana. Itu Siska. Di sebelahnya duduk wanita lain. Wanita itu bernama Dinda, usianya 20-an tahun, staf di tim yang sama. Kedua orang itu memanggil Kirana untuk duduk di meja mereka. Kirana dengan senang hati menghampiri mereka. Tapi begitu ia duduk, suasananya terasa aneh. Siska melihat Kirana dari atas ke bawah lalu bertanya, "Mengapa dalam keadaan hamil malah bekerja? Apakah suaminya tidak bisa mencari uang?" Kirana merasa bingung. Mau bilang sudah cerai rasanya sungkan, tapi berbohong juga ia tidak mau. Melihat Kirana ragu-ragu, Dinda mencibir. Ekspresinya seperti mengatakan, "Ah, janda ya." Ia berdecak lidah sambil berkata, zaman sekarang masih ada saja janda beranak satu yang tidak diurus. Wajah Kirana memanas. Siska ikut menimpali. Memang benar, apakah ayahnya tidak mau tanggung jawab? Bisik mereka berdua. Kirana menahan diri. Ia tidak ingin bertengkar di hari pertamanya. Pekerjaan sore hari dimulai. Manajer menyuruh Kirana merapikan dokumen. Kirana bekerja dengan tekun, namun Siska terus mencari gara-gara. Ia mengkritik bahwa dokumennya salah dirapikan. Apakah hal seperti ini saja tidak bisa dilakukan? Tegurnya. Kirana menahannya kuat-kuat dan merapikannya kembali. Tapi Dinda juga ikut mencari-cari kesalahan. Ia mencibir hasil fotokopinya salah. Apakah kemampuan anak baru cuma segini? Kirana merasa diperlakukan tidak adil, tapi ia menahannya. Jam pulang kerja tiba, Kirana pulang dengan tubuh lelah. Setibanya di penthouse, Satria sudah ada di sana. Melihat wajah Kirana, ia bertanya apakah ada masalah di kantor. Kirana berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah karena ini hari pertama kerja, katanya. Namun Satria melihat ada yang tidak beres dari tatapan mata Kirana. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi ekspresinya tampak khawatir. Hari kedua bekerja, Kirana tiba di kantor lebih pagi. Saat hendak duduk, kursinya basah. Seseorang sengaja menuangkan air di sana. Kirana mengelapnya dengan tisu lalu duduk. Di jam makan siang, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Kirana berjalan membawa nampan makanan di kantin, seseorang menjegal kakinya. Kirana terhuyung. Untungnya ia tidak sampai jatuh, tapi kuah dari nampannya terciprat ke pakaiannya. Saat menoleh ke belakang, terlihat Dinda berdiri di sana. Ia tersenyum dan berkata maaf, tapi sama sekali tidak terlihat menyesal. Kirana pergi ke toilet untuk mengelap pakaiannya. Melihat ke cermin, ia merasa ingin menangis. Di sore hari, keadaan semakin parah. Siska menyuruh Kirana membelikan kopi, padahal Kirana sedang hamil dan tidak boleh mengangkat barang berat. Namun ia disuruh membeli 10 gelas Americano. Kirana dengan susah payah membelikan kopi tersebut. Tapi Siska bilang kopinya sudah dingin dan menyuruhnya beli lagi. Kirana bilang ia baru saja membelinya, tapi Siska tidak mau dengar. Mau tidak mau, Kirana kembali ke kafe. Naik turun tangga dengan perut yang sudah membesar sangatlah menyiksa. Di hari ketiga, Kirana pergi ke kantin untuk makan siang. Saat hendak duduk, Siska dan Dinda mendekat. Mereka duduk di sebelah Kirana dan mulai berbisik-bisik. Dasar wanita tidak tahu malu, statusnya cuma janda tapi berani-beraninya masuk kantor dengan gaya seperti itu. Ejek mereka. Kirana mengepalkan tangannya erat-erat, namun ia menahannya. Jika ia bertengkar di sini, ia hanya akan membuat kakak-kakaknya khawatir. Saat itu, Siska menyenggol tas Kirana. Tasnya jatuh ke lantai dan barang-barang di dalamnya tumpah ruah. Dompet, ponsel, kosmetik, dompet kecil semuanya berserakan di lantai. Kirana membungkuk untuk memungutnya, namun dengan perut hamil 7 bulan, sangat sulit untuk membungkuk sampai ke lantai. Kirana bersusah payah memungut barang-barangnya, sementara Siska dan Dinda hanya menonton, boro-boro membantu, mereka malah terkikik menertawakannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kirana. Saat itu, seseorang datang membantunya. Saat ia mendongak, ternyata itu adalah pria yang tidak dikenalnya. Pria itu memungut barang-barang Kirana, memberikannya kembali, lalu bertanya apakah ia baik-baik saja.
Kirana mengucapkan terima kasih. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Dimas, staf dari tim perencanaan. Pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun itu memiliki sorot mata yang ramah. Kirana berterima kasih padanya lalu kembali ke tempat duduknya. Sekitar jam 3 sore, manajer memanggil Kirana. Ia disuruh memfotokopi dokumen penting dan menyerahkannya kepada direktur. Kirana menerima dokumen itu dan pergi ke ruang fotokopi. Saat sedang memfotokopi, Siska masuk. Ia melirik dokumen yang sedang diurus Kirana dan mencibir. Melakukan hal sepele seperti itu saja tidak becus cibirnya. Kirana mengabaikannya dan terus memfotokopi. Setelah selesai, ia membawa dokumen tersebut ke ruangan direktur. Namun saat melihat dokumennya, direktur marah besar. Apa-apaan ini? Hasil fotokopinya berantakan, bentaknya. Kirana kebingungan, padahal ia sudah memfotokopinya dengan benar. Saat diperhatikan lebih teliti, urutan halamannya acak-acakan. Kirana sangat yakin ia telah memfotokopinya secara berurutan. Tapi kenapa bisa jadi begini? Kirana langsung teringat saat Siska masuk ke ruang fotokopi tadi. Jangan-jangan saat itu Siska yang menukar urutan dokumennya. Kirana merasa sangat dirugikan, tapi ia tidak punya bukti. Ia meminta maaf kepada direktur dan kembali memfotokopi ulang. Direktur berdecak lidah, bilang anak baru kemampuannya cuma segini. Kirana menundukkan kepalanya lalu keluar ruangan. Di lorong, Siska dan Dinda sedang tertawa cekikikan. Kirana tahu merekalah yang sengaja melakukan itu. Tapi apa daya, tidak ada bukti dan kalau ia ribut di sini, masalahnya akan makin panjang. Setelah pulang kerja, Kirana kembali ke penthouse. Tubuh dan pikirannya sangat lelah. Duduk di sofa sambil mengelus perutnya, ia menghela napas panjang. Apakah ia harus bertahan bekerja sambil diperlakukan seperti ini? Saat itu bel pintu berbunyi. Saat pintu dibuka, Mahesa berdiri di sana. Melihat wajah Kirana, ia sangat terkejut. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah terjadi sesuatu di kantor? Tanyanya. Kirana berpura-pura tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku cuma capek sedikit katanya. Namun Mahesa menatap mata Kirana dalam-dalam. Ia menyuruh Kirana memberitahunya jika ada orang yang mengganggunya. Kirana menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak apa-apa, jangan khawatir, ucapnya. Mahesa tampak tidak percaya, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia bilang besok ia akan mampir ke kantor Kirana. Kirana kaget dan melarangnya. Kalau begitu identitasnya akan ketahuan, ia hanya ingin bekerja layaknya orang biasa. Mohonnya, Mahesa berpikir sejenak lalu mengiyakan. Tapi ia berpesan kalau ada situasi berbahaya, Kirana harus segera menghubunginya. Di hari keempat, sejak pagi Kirana sudah merasakan firasat buruk. Setibanya di kantor, Siska dan Dinda sedang berbisik-bisik. Melihat Kirana, mereka tersenyum sinis. Jam makan siang tiba. Saat Kirana sedang makan di kantin, tiba-tiba Siska mendekat. Ia melihat nampan makanan Kirana dan mencibir. Janda beranak satu tapi makannya lahap sekali ya, ejeknya. Kirana mencoba bersabar. Tapi Dinda ikut-ikutan menimpali. Apa ayah anaknya kabur, mau besarkan anak sendirian ya, ledek mereka. Kirana mengepalkan tangannya. Saat itu Siska menyenggol gelas air Kirana. Airnya tumpah membasahi pakaian Kirana. Kirana langsung berdiri. Walaupun perutnya yang hamil 7 bulan terasa tidak nyaman, ia tidak bisa menahannya lagi. Saat Kirana menatap tajam ke arah Siska, wanita itu malah balik mencibir. Mau apa kamu? Mau memukulku? Tantangnya. Seluruh tubuh Kirana bergetar karena marah. Namun ia menahannya. Menggunakan kekerasan di sini hanya akan merugikannya. Kirana pergi ke toilet untuk membersihkan pakaiannya. Melihat ke cermin, air matanya menetes deras. Mengapa ia harus diperlakukan sampai seperti ini? Kirana mengelus perutnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada pesan dari Mahesa. Isinya memberitahu bahwa siang ini ia ada urusan ke kantor cabang tersebut. Jantung Kirana serasa copot. Kalau Mahesa datang, identitasnya akan terbongkar. Kirana segera menelepon Mahesa. Memohon agar ia tidak datang. Ia meyakinkan bahwa dirinya benar-benar baik-baik saja. Namun Mahesa mengatakan bahwa ia sudah hampir sampai di dekat kantor. Ia bilang hanya ingin melihat wajah kakaknya lalu pergi. Mau tidak mau Kirana menutup teleponnya. Sekitar jam 4 sore, lobi kantor mulai riuh. Sepertinya ada tamu penting yang datang. Dengan perasaan cemas, Kirana melihat keluar jendela. Mobil mewah impor berhenti di depan kantor. Orang yang turun dari mobil adalah Mahesa.
Ia memakai kacamata tanduk dan mengenakan setelan jas yang rapi. Para karyawan mulai berbisik-bisik. Bukankah itu Profesor Jenius dari UI Mahesa Larasati? Jantung Kirana berdebar tak karuan. Mahesa masuk ke dalam kantor. Manajer lobi buru-buru keluar menyambutnya. Mahesa bertanya di mana letak ruang tim HRD. Kirana bersembunyi di bawah mejanya. Tapi percuma aja. Mahesa membuka pintu ruang HRD dan masuk. Tatapan matanya menyapu sekeliling ruangan untuk mencari Kirana. Siska dan Dinda kaget, bukan kepalang melihat kehadiran Mahesa. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sini. Mahesa berjalan perlahan melintasi ruangan dan berhenti di depan meja Kirana. Lalu dengan suara pelan ia bertanya, kakak tidak apa-apa." Mendengar satu kalimat itu, seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Kirana. Wajah Kirana memucat. Kini semuanya sudah berakhir. Saat Mahesa masuk ke ruangan itu, segala sesuatunya seolah berhenti berdetak. Karyawan lain menahan napas sambil menatap Mahesa dan Kirana bergantian. Wajah Siska dan Dinda berubah pucat pasi. Pasalnya, Mahesa Larasati yang terkenal sebagai Profesor Jenius UI itu memanggil Kirana dengan sebutan kakak. Mahesa mendekati Kirana, melihat pakaiannya yang basah dan mengerutkan keningnya. Sambil menatap dingin ke seluruh ruangan, ia bertanya siapa yang berani melakukan ini pada kakaknya. Suaranya tidak keras, namun amarah di dalamnya sangat terasa. Siska gemetar ketakutan dan mundur beberapa langkah. Manajer departemen bergegas maju memberi salam. Dengan suara bergetar, ia bertanya ada keperluan apa Profesor Mahesa datang kemari. Mahesa menatap manajer itu dengan tatapan membunuh, menegur bagaimana caranya ia mengelola kantor ini padahal kakaknya bekerja di sini. Kirana memegang lengan Mahesa. Ia berbisik menyuruh kakaknya berhenti bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Tapi Mahesa menggeleng. Tidak mungkin baik-baik saja, kenapa baju kakak sampai basah begini? Tanyanya. Mahesa menatap tajam ke arah Siska. Ekspresi Siska seolah ingin mengubur dirinya sendiri ke dalam tanah saat itu juga. Ia beralasan itu hanya kecelakaan, bukan sesuatu yang disengaja. Namun, sepertinya Mahesa tidak mempercayainya. Dinda juga ikut gemetar. Mahesa menanyakan nama kedua orang itu. Siska dan Dinda menyebutkan nama mereka dengan suara bergetar. Mahesa mencatat nama mereka di ponselnya. Mahesa lalu berbicara kepada manajer. Ia memerintahkan dengan dingin agar kedua orang itu segera dipecat dan diproses hari ini juga. Manajer itu terburu-buru mengiyakan. Wajah Siska dan Dinda memucat bak mayat. Kirana mencoba menahan Mahesa. Ia memohon agar kakaknya tidak melakukan itu, karena ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Mahesa berpikir sejenak, lalu menghela napas. Setelah itu ia membawa Kirana keluar dari ruangan. Di lorong, Mahesa memeluk Kirana. Ia meminta maaf, seharusnya ia datang lebih awal. Kirana menangis dalam pelukan Mahesa. Emosi yang ia tahan selama beberapa hari ini akhirnya pecah. Mahesa membawa Kirana masuk ke mobil. Ia menyuruh Kirana untuk berhenti bekerja dan istirahat saja di rumah. Kirana mengangguk. Ia sudah tidak punya keberanian lagi untuk pergi ke kantor itu. Sepanjang perjalanan pulang ke penthouse, Kirana menatap keluar jendela. Pikirannya kalut. Ia tidak bisa bekerja dengan benar, masalah Helena juga belum beres, rasanya semua jadi semakin kacau balau. Setibanya di penthouse, Tegar dan Satria sudah ada di sana. Saat Mahesa menjelaskan situasinya, wajah Tegar mengeras. Siapa yang berani-beraninya menindas kakakku, rutuknya dengan marah. Satria bahkan mengusulkan untuk langsung menutup saja perusahaan itu. Tetapi Kirana melarang mereka. Ia tidak ingin karyawan lain yang tidak bersalah ikut dirugikan karena dirinya. Saudara-saudaranya menghargai keputusan Kirana tetapi wajah mereka tetap menampakkan amarah yang belum reda. Setelah makan malam, Kirana berbaring di tempat tidur. Tubuh dan pikirannya benar-benar lelah. Ia mengelus perutnya sambil menghela napas panjang. Sayang, maafkan ibu yang terlalu lemah. Kirana menggumamkan hal itu lalu memejamkan mata. Keesokan paginya, Kirana bangun kesiangan. Karena semalam tidak bisa tidur, ia merasa sangat kelelahan. Saat bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kirana keluar ke ruang tengah. Di atas meja sudah tersaji menu sarapan, sepertinya disiapkan oleh ahli gizi yang datang tadi pagi. Kirana makan sendirian. Sambil makan hatinya tetap terasa berat. Selesai makan, ia duduk di sofa dan menyalakan TV. Berita sedang menayangkan liputan tentang Helena.
Diberitakan bahwa Helena yang telah diakui sebagai cucu keluarga Dirgantara mulai rutin menghadiri acara-acara sosial elit. Kirana mematikan TV, melihatnya saja membuatnya marah. Helena pasti menggunakan cara curang, itu sudah pasti. Tapi ia tidak mengerti bagaimana Helena bisa memalsukan hasil tes DNA-nya. Tiba-tiba ponselnya berdering, ada panggilan dari nomor tak dikenal. Kirana mengangkat telepon itu dengan hati-hati. Suara seorang pria terdengar dari seberang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bambang. Saat Kirana menanyakan tujuannya, pria itu memberitahukan sebuah lokasi dan berkata bahwa Helena ingin bertemu. Kirana merasa heran. Kenapa Helena ingin bertemu dengannya? Kirana menolak untuk datang. Namun pria itu bilang ada hal penting yang harus dibicarakan dan mendesaknya untuk datang. Kalau tidak datang, kamu akan menyesal, ancamnya. Kirana merasa khawatir tapi sekaligus penasaran. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Namun untuk berjaga-jaga, ia menyalakan fitur perekam di gelang satelitnya. Ia ingat pesan Mahesa untuk menekan tombol itu jika dalam bahaya. Kirana naik taksi menuju lokasi yang disebutkan. Tempat itu adalah kawasan gudang kumuh di pinggiran Bekasi. Dengan perasaan cemas, Kirana berdiri di depan gudang tersebut. Saat ia membuka pintu dan masuk, Helena sudah berdiri di sana. Helena menyunggingkan senyum kemenangan. Ia menatap Kirana dan mencibir. Gadis naif yang benar-benar datang kemari, ledeknya. Kirana merasa ada yang tidak beres. Saat itu beberapa pria muncul dari arah belakang. Kirana menoleh. 4 pria berbadan kekar sedang menghalangi pintu keluar. Jantung Kirana berdebar tak keruan. Helena tersenyum dan berbicara. Kalau Kirana menghilang, maka ia akan jadi satu-satunya cucu yang asli. Karena itu ia akan mengirim Kirana jauh dari sini. Bulu kuduk Kirana berdiri. Ini adalah penculikan. Kirana buru-buru merogoh ponselnya. Tapi salah satu pria itu langsung berlari dan merebut ponselnya. Kirana berteriak minta tolong. Tapi karena letak gudang itu sangat terpencil, tidak ada yang mendengarnya. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Bambang mendekat. Ia menatap Kirana dari atas ke bawah lalu tertawa mesum. Ia berdecak kagum, mengatakan wajahnya tetap cantik meski sedang hamil. Kirana merinding. Kirana menutupi perutnya dan melangkah mundur. Ia memohon, tolong jangan sakiti anak dalam kandungannya ini. Namun Bambang hanya mencibir. Ia berkata bahwa karena sudah dibayar oleh Helena, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Helena melambaikan tangan lalu berbalik pergi. Urus saja sendiri, aku tidak tahu menahu soal ini, katanya. Kirana menatap tajam pada Helena. Bagaimana bisa ada manusia sekejam itu? Bambang mulai melangkah mendekati Kirana. Kirana terus mundur sampai terpojok. Kini ia tidak bisa mundur lagi. Tangan Bambang mencengkeram lengan Kirana. Dengan sekuat tenaga, Kirana menekan tombol di gelang satelitnya. Itu adalah sinyal darurat yang pernah disebutkan Mahesa. Saat ditekan, terasa getaran kecil. Sinyalnya berhasil terkirim. Bambang berusaha menyeret Kirana. Kirana meronta-ronta sekuat tenaga. Meski perutnya membesar, ia melawan mati-matian. Bambang yang mulai kesal akhirnya mendorong Kirana dengan kasar. Kirana jatuh ke lantai. Perutnya hampir menghantam lantai, namun ia berhasil menahannya dengan tangannya. Tetapi perutnya langsung terasa sangat sakit. Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Bambang kembali memaksa Kirana berdiri. Kali ini ia menariknya dengan lebih kasar. Kirana menangis dan terus meronta, namun tenaga fisiknya tidak sebanding. Tiba-tiba, pintu gudang didobrak terbuka. Tegar, Mahesa, dan Satria berlari masuk. Di belakang mereka, puluhan pengawal berpakaian hitam menyusul. Wajah Tegar berkerut menahan amarah yang luar biasa. Begitu melihat Bambang, ia langsung menerjang dan melayangkan pukulan mentah. Bambang tersungkur ke lantai. Mahesa dan Satria segera berlari menghampiri Kirana. Mahesa mengangkat tubuh Kirana. "Kak, kamu tidak apa-apa? Apa ada yang terluka?" tanyanya panik. Kirana menangis sambil menunjuk perutnya. "Perutku sakit, aku khawatir dengan bayiku," isaknya. Satria langsung memanggil ambulans. Para pengawal segera membekuk Bambang dan anak buahnya. Tegar menginstruksikan mereka untuk menelepon polisi. Ambulans tiba. Kirana dibawa dengan tandu menuju rumah sakit. Ketiga saudara laki-lakinya mengikuti dari belakang ambulans. Kesadaran Kirana mulai memudar. Setibanya di rumah sakit, para dokter langsung memindahkannya ke UGD. Berdasarkan hasil USG, untungnya bayinya selamat. Namun, Kirana mengalami syok berat.
Dokter mewajibkannya untuk bed rest total. Kirana berbaring di ranjang ruang rawat inap. 3 kakaknya duduk mengelilingi ranjangnya. Tegar menggenggam tangan Kirana dan meminta maaf. Seharusnya mereka lebih waspada, katanya menyesal. Mahesa mengatakan bahwa mereka sudah menginterogasi Bambang. Ia mengaku dibayar 500 juta rupiah oleh Helena untuk menculik Kirana. Rencananya Kirana akan diselundupkan ke luar negeri. Mendengar itu, amarah Kirana memuncak. Ia tidak menyangka Helena bisa melakukan hal sekeji itu. Bukan sekadar memalsukan identitas, tapi sampai berniat melakukan percobaan pembunuhan. Satria bertekad akan menuntut Helena ke jalur hukum. Jika dituntut atas tuduhan otak pembunuhan berencana, minimal ia akan dipenjara 10 tahun, tegasnya. Kirana mengangguk, ia tidak bisa lagi membiarkannya. Tegar menghibur Kirana. Sekarang kebenaran akan segera terungkap, kebohongan Helena sebentar lagi akan terbongkar, janjinya. Kirana mempercayai saudara-saudaranya. Malam itu Kirana mencoba tidur di ruang perawatannya, namun ia terus dihantui mimpi buruk. Mimpi ditarik paksa oleh Bambang, mimpi bayi dalam kandungannya terluka. Kirana terbangun dengan tubuh bersimbah keringat dingin. Di sofa ruang rawat, Satria terlihat sedang tertidur pulas. Rupanya ia begadang semalaman untuk menjaga Kirana. Melihat itu, hati Kirana terasa hangat. Ia benar-benar memiliki saudara-saudara yang luar biasa baik. Keesokan paginya, pihak kepolisian datang ke rumah sakit. Mereka ingin meminta keterangan dari Kirana. Kirana menjelaskan secara rinci kejadian semalam. Polisi menyatakan bahwa mereka akan segera menangkap Helena. Kirana juga menyerahkan bukti rekaman dari gelang satelitnya. Di dalamnya terdengar jelas suara Helena yang berencana melenyapkan Kirana. Itu adalah bukti yang sangat telak. Sore harinya, Tegar membawa kabar baik. Bambang telah memberikan pengakuan tambahan. Ia membongkar bahwa Helena juga memalsukan dokumen panti asuhan. Ia menyuap staf panti asuhan untuk mengubah datanya. Kini Kirana baru paham. Ternyata hasil DNA Helena yang dibilang cocok dengan keluarga Dirgantara itu juga hasil manipulasi. Entah bagaimana ia pasti menukar sampel saat proses pemeriksaan. Mahesa mengatakan akan mengerahkan para ahli untuk melakukan tes ulang. Kali ini mereka akan mengawasinya dengan ketat. Kirana merasa lega. Kini kebenaran akan benar-benar terungkap. Menjelang malam muncul berita breaking news. Berita melaporkan bahwa Helena telah ditangkap paksa atas tuduhan menjadi dalang pembunuhan berencana. Kirana menghela napas lega melihat TV. Akhirnya kebohongan Helena mulai runtuh. Kirana mengelus perutnya dan bergumam, "Sayang, sekarang kita bisa hidup dengan tenang." Kirana tersenyum. Secercah harapan baru mulai terlihat. 4 hari berlalu setelah penangkapan Helena. Kirana diizinkan pulang dari rumah sakit dan kembali ke penthouse-nya. Dokter memastikan bayinya sudah aman, jadi ia tidak perlu khawatir lagi. Namun tetap harus berhati-hati, pesan dokter. Setibanya di penthouse, Kirana duduk di sofa menonton berita. Berita penangkapan Helena masih mendominasi layar kaca. Skandal pemalsuan status cucu konglomerat keluarga Dirgantara ditambah tuduhan percobaan pembunuhan membuat kasus ini menjadi perbincangan heboh di masyarakat. Tegar datang mengunjungi Kirana. Ia menyampaikan bahwa Helena akhirnya mengakui semuanya di hadapan penyidik. Mulai dari pemalsuan berkas panti asuhan, penukaran sampel DNA, hingga mencuri liontin tersebut. Mendengar soal liontin, telinga Kirana langsung waspada. Berdasarkan penjelasan Tegar, Helena menyusup masuk ke penthouse Kirana pada malam sebelum pesta penyambutan. Ia kemudian mencuri liontin Kirana dan membuat duplikat tiruannya. Kirana benar-benar tidak habis pikir. Sebegitu licikkah rencananya? Sejak awal, Helena berencana melenyapkan Kirana agar ia bisa mengambil posisi cucu keluarga Dirgantara. Mahesa juga datang membawa berita tambahan. Hasil tes DNA ulang yang dilakukan telah keluar. Dinyatakan bahwa hanya Kirana satu-satunya cucu sah dari keluarga Dirgantara. Sampel DNA Helena sama sekali tidak ada kecocokan. Kirana menghela napas lega. Akhirnya kebenaran telah terbukti. Sekarang ia tidak perlu dicurigai lagi. Kirana berterima kasih kepada kakak-kakaknya. Satria ikut menenangkan Kirana. Ia menyuruh Kirana untuk tenang karena Helena akan mendekam lama di penjara. Kirana mengangguk setuju, namun di sudut hatinya masih tersisa sedikit rasa cemas. Beberapa hari kemudian, kakek Darmaningtyas datang mengunjungi Kirana. Pria Parubaya itu langsung meneteskan air mata begitu melihat Kirana. Ia meminta maaf karena sempat meragukan cucunya sendiri. Ia menyesal karena lambat mengenali cucu aslinya. Kirana juga ikut meneteskan air mata.
Ia bilang ia sama sekali tidak membenci kakeknya, justru ia bersyukur karena telah ditemukan. Kakek Darmaningtyas memeluk erat Kirana. Kakek kemudian memberikan sebuah hadiah, sebuah gelang berlian peninggalan turun-temurun keluarga Dirgantara. Ia menjelaskan bahwa gelang ini hanya diturunkan kepada pewaris utama wanita di keluarga mereka. Kirana menerima gelang itu dengan hati-hati. Kakek Darmaningtyas menyatakan bahwa ia akan menggelar kembali pesta penyambutan resmi dalam sebulan ke depan. Kali ini, ia benar-benar akan mengumumkan kepulangan cucu aslinya. Kirana mengangguk. Meski begitu, ia khawatir hal buruk akan terjadi lagi seperti pesta sebelumnya. Tegar menenangkan Kirana, ia berjanji kali ini pengamanan akan diperketat dan tidak akan ada kejadian apapun. Kirana pun percaya pada kakaknya. Seminggu kemudian, Kirana dan Tegar pergi berbelanja barang mewah. Mereka akan memesan gaun untuk pesta penyambutan. Tegar membawa Kirana ke butik-butik paling mewah di kawasan Plaza Senayan. Tujuan pertama mereka adalah butik Gria Kencana. Itu adalah merek kelas atas dunia di mana satu tas saja bisa bernilai ratusan juta rupiah. Kirana merasa gugup karena ia belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Begitu pintu dibuka, staf toko langsung menyapa. Namun melihat pakaian Kirana yang sederhana, senyum staf itu langsung memudar. Sebaliknya, begitu melihat Tegar, staf itu buru-buru membungkukkan badannya dalam-dalam. Tegar berbicara kepada staf tersebut. Ia meminta diperlihatkan koleksi pusaka mahkota. Staf itu terkejut. Koleksi pusaka mahkota adalah tas edisi terbatas yang hanya ada satu di dunia. Dengan hati-hati staf itu menjawab bahwa tas tersebut sudah terjual dan stoknya kosong. Tegar tersenyum dan meminta ditunjukkan koleksi tas keluaran terbaru. Staf tersebut mengeluarkan beberapa tas untuk ditunjukkan. Kirana menyukai salah satunya, tas kulit berwarna krem yang sangat elegan. Namun melihat label harganya mencapai 250 juta rupiah. Kirana merasa itu terlalu mahal dan ingin menolaknya. Tapi Tegar langsung mengatakan akan membelinya. Ia menyuruh staf untuk membungkusnya sebagai hadiah untuk kakaknya. Tepat pada saat itu pintu butik terbuka. Kirana menoleh. Dan ia sangat terkejut. Helena masuk ke dalam toko. Oh bukan, ternyata bukan Helena, melainkan Siska dan Dinda. Siska dan Dinda membelalak kaget melihat Kirana. Terlebih lagi Siska, wajahnya langsung pucat basi begitu melihat sosok Tegar berdiri di samping Kirana. Mana mungkin ia tidak mengenali CEO NJ Group Tegar Larasati. Dinda tertawa canggung sambil menyapa, Kirana. Tidak disangka kita bertemu di sini, ucapnya kikuk. Kirana hanya merespons dingin dengan anggukan. Mereka adalah orang-orang yang sering menyiksanya di kantor dulu. Dengan suara gemetar, Siska bertanya pada Tegar. Pak Presdir, ada urusan apa Bapak kemari? Tanyanya dengan sangat sopan. Tegar menjawab dengan dingin. Aku sedang menemani kakakku berbelanja. Wajah Siska semakin memucat. Ternyata Kirana benar-benar kakak kandung Tegar Larasati. Padahal di kantor ia sangat sering menindasnya. Sekarang ia harus bagaimana? Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Siska. Wajah Dinda juga berubah pias. Ia mencoba mendekat untuk meminta maaf kepada Kirana. Namun Tegar menghalanginya dengan dingin. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mendekati kakaknya. Siska nyaris berlutut. Ia mengiba memohon maaf atas perlakuannya di kantor. Namun Kirana membuang muka dengan acuh. Ia sama sekali tidak berniat memaafkan mereka. Tegar berbicara kepada staf toko. Ia memerintahkan staf untuk tidak melayani mereka berdua selama masih ada di dalam toko dan menyuruh staf menunggu sampai mereka pergi. Staf itu buru-buru mengiyakan. Mau tak mau, Siska dan Dinda terpaksa keluar dari butik. Sambil keluar, mereka masih menoleh ke arah Kirana dengan isyarat meminta maaf. Tapi Kirana sama sekali tidak meliriknya. Sesampainya di luar, Siska dan Dinda menghela napas panjang. Saat itu seseorang memanggil mereka. Ketika menoleh, tampak Helena berdiri di sana. Bukan, ternyata itu adalah Baskoro dan Yuniar. Yuniar berkata bahwa mereka sedang mencari Kirana. Mereka bertanya dengan nada mendesak di mana Kirana berada. Siska memberitahu bahwa Kirana baru saja ada di butik Gria Kencana. Yuniar dan Baskoro pun bergegas masuk ke dalam butik. Melihat mereka berdua, Kirana langsung mengerutkan kening. Ada urusan apa lagi mereka datang kemari? Tegar menatap mereka dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Baskoro mendekati Kirana. Kirana, mari kita mulai semuanya dari awal lagi, ucapnya dengan nada memelas. Ia memohon maaf dan mengatakan bahwa semua kejadian kemarin adalah kesalahannya. Kirana mendengus sinis.
Sekarang baru bilang begitu? Kita sudah resmi bercerai, potong Kirana dingin. Baskoro mengelak, bilang perceraian itu tidak sah, dan memohon agar Kirana memikirkannya lagi. Yuniar juga ikut menyela. Kirana, kami salah, kembalilah ke rumah kami, isaknya. Wah, setelah tahu menantunya adalah putri konglomerat, sikap mereka berdua berubah 180 derajat. Kirana merasa sangat muak. Dulu saat miskin ia diperlakukan bagaikan sampah, tapi begitu tahu ia anak konglomerat, perlakuan mereka langsung berubah drastis. Permintaan maaf mereka bukan tulus, melainkan demi uang. Tegar melangkah maju ke depan Kirana. Ia membentak mereka berdua agar segera keluar dan mengancam tidak akan tinggal diam jika mereka terus mengganggu kakaknya. Baskoro ciut nyalinya melihat Tegar. Tiba-tiba Yuniar berlutut di hadapan Kirana. Ia menangis memohon ampun, mengatakan bahwa perusahaannya sudah bangkrut dan kini menanggung utang hingga 5 miliar. Jika Kirana tidak membantunya, ia akan benar-benar terancam jadi gembel jalanan. Kirana menjawab dengan dingin. Itu akibat perbuatan mereka sendiri dan ia tidak punya alasan untuk menolongnya. Yuniar semakin menangis terseduh-seduh, namun Kirana tetap acuh. Baskoro menjadi marah. Apakah tidak ada sedikit pun rasa cinta selama 3 tahun kita hidup bersama? Tegas sekali kamu melakukan ini, teriaknya. Kirana tertawa sinis. Saat kamu mengusirku dulu, kemana perginya rasa cinta itu? Sindirnya balik. Tegar kemudian memanggil petugas keamanan. Beberapa pengawal berjas hitam segera masuk dan menyeret Baskoro, serta Yuniar keluar dari sana. Kedua orang itu terus meneriakkan nama Kirana meski diseret paksa. Butik itu kembali tenang. Kirana menghela napas panjang. Masa lalunya seolah terus membayangi dan menahan langkahnya. Tegar menepuk-nepuk pundak Kirana, staf toko kemudian datang membawakan tas yang sudah dibungkus rapi. Tegar membayarnya dengan kartu. Uang sebesar 250 juta langsung terdebat begitu saja. Kirana masih merasa asing dengan nominal uang sebesar itu. Mereka keluar dari butik dan masuk ke mobil. Di dalam mobil, Tegar bertanya kepada Kirana, apakah ia baik-baik saja? Bagaimana perasaannya setelah melihat Baskoro tadi? Kirana menjawab dengan jujur. Sekarang, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa lagi terhadapnya. Tegar menghela napas lega. Ia kemudian mengajak Kirana menuju toko selanjutnya. Kali ini mereka pergi ke butik perancang busana. Tujuannya adalah untuk memesan gaun khusus untuk pesta penyambutan nanti. Saat masuk ke dalam, desainer utama butik tersebut turun langsung untuk menyambut Kirana. Desainer itu mengukur tubuh Kirana dan memberikan rekomendasi desain yang cocok untuknya. Kirana bilang, ia menginginkan gaun yang terlihat elegan namun nyaman saat dipakai. Sang desainer segera membuat sketsa. Mengusung konsep gaun ibu hamil khusus, bagian perut akan dibuat lebih longgar sementara atasan didesain dengan anggun. Warnanya dipilih hijau zamrud gelap. Kirana tampak puas melihat desain tersebut. Sang desainer berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Tegar menegaskan agar menggunakan bahan kain dengan kualitas terbaik dan menyuruh desainer untuk tidak usah memusingkan soal biaya. Selesai berbelanja, Kirana kembali ke penthouse. Sambil duduk santai di sofa, pikirannya kembali memutar kejadian hari ini. Siska, Dinda, Baskoro, dan Yuniar. Seluruh orang dari masa lalunya seakan datang kembali mencarinya. Namun, Kirana memutuskan untuk tidak lagi membiarkan hidupnya diatur oleh mereka. Saat ini, Kirana adalah cucu keluarga Dirgantara sekaligus putri keluarga Larasati. Tak ada seorang pun yang boleh memandang rendah dirinya. Sambil mengusap perutnya, Kirana berbisik, "Sayang, mulai sekarang ibu akan menjadi lebih kuat. Kita akan berani menghadapi siapa saja yang dulu meremehkan kita." Kirana tersenyum sambil terus menggumam. Beberapa hari kemudian, pihak butik menelepon mengabarkan bahwa gaun pesanannya sudah selesai. Kirana bersama Mahesa pergi ke butik untuk mengambil gaun itu. Warna hijau zamrud pada gaun tersebut seakan membuat warna kulit Kirana tampak lebih bercahaya. Mahesa sampai berdecak kagum. Kakaknya terlihat bagaikan tuan putri. Di pesta nanti, semua mata pasti akan tertuju pada kakaknya. Mendengar pujian itu, Kirana hanya tersenyum malu. Kini tinggal menunggu hari pesta penyambutan tiba. Ada sedikit rasa tegang namun juga bersemangat di hati Kirana. Lewat momen inilah ia pada akhirnya akan diakui secara resmi sebagai cucu dari keluarga Dirgantara. Namun Kirana tak pernah menduga, ternyata di acara pesta penyambutan nanti ada bahaya lain yang sedang menantinya. Ternyata meskipun mendekam di penjara, Helena belum menyerah dan tengah merancang siasat terakhirnya.
Ujian terbesar yang sebenarnya untuk Kirana baru saja akan dimulai 2 hari menjelang pesta penyambutan. Kirana sedang mencoba pengepasan fitting terakhir untuk gaunnya di ruang tengah penthouse. Gaun berwarna hijau zamrud itu menempel sempurna di tubuhnya. Balutan gaun tersebut membingkai elegan perutnya yang kini sudah memasuki usia kandungan 8 bulan. Secara keseluruhan, siluet dari gaun itu sangat memancarkan aura kemewahan. Desainer pun tampak puas dengan hasil kerjanya. Setelah sentuhan terakhir, desainer pamit dan mengatakan tim penata rambut dan tata rias wajah akan datang saat hari pesta. Kirana mengucapkan terima kasih. Begitu desainer pergi, Kirana berdiri sendirian di depan cermin. Sosok di cermin itu terlihat asing. Siapa sangka 2 bulan lalu ia hanyalah janda merana yang mantan pedagang kaki lima, tapi kini telah berubah menjadi sosok putri pewaris takhta dari keluarga konglomerat ternama. Perubahan drastis di hidupnya benar-benar terasa tak masuk akal. Tiba-tiba bel pintu berdering. Kirana mengecek layar intercom. Kakek Darmaningtyas berdiri di depan pintu. Dengan cepat Kirana membukakan pintu. Begitu masuk, sang kakek memeluk Kirana dengan penuh kasih sayang. Kakek datang karena rindu pada cucunya, candanya. Kirana mempersilahkan kakeknya duduk di sofa dan membuatkan secangkir teh. Sang kakek lantas mengeluarkan amplop berisi beberapa dokumen. Kakek ingin memperlihatkan kepada Kirana isi dari pengumuman yang akan disampaikannya secara resmi pada hari pesta nanti. Isi dokumen itu menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan keluarga Dirgantara akan diwariskan seutuhnya kepada Kirana. Kirana sangat terkejut. Harta ini terlalu berlebihan. Kirana tak pantas menerimanya, tolaknya dengan halus. Namun kakek menepis penolakan itu. Kakek menggenggam erat tangan Kirana. Ia berkata tak bisa menemukannya selama 25 tahun adalah penyesalan terbesar seumur hidup kakek. Mumpung kini cucunya telah kembali, kakek ingin memberikan seluruh hartanya. Ada nada tulus dalam ucapannya. Mata Kirana berkaca-kaca. Kasih sayang keluarga sebesar ini adalah hal pertama yang dirasakannya setelah 25 tahun hidup sebatang kara. Kirana memeluk erat sang kakek dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kemudian kakek menyampaikan satu hal lagi. Ia mengingatkan bahwa di antara tamu undangan pesta nanti mungkin ada pihak yang mencoba memprovokasi dan menguji kelayakan Kirana. Khususnya kerabat-kerabat jauh dari pihak keluarga Dirgantara yang tampaknya kurang berkenan karena seluruh aset pewarisan jatuh kepada Kirana. Kirana pun mulai merasa cemas. Lalu ia bertanya apa yang harus dilakukannya nanti. Kakek menyarankan agar bertindak tegas dan percaya diri. Apapun cibiran mereka, Kirana tidak boleh goyah karena ia adalah pewaris tunggal sah dari keluarga konglomerat ini. Kirana mengangguk tanda mengerti. Ia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Kakek tersenyum puas sambil mengelus puncak kepala Kirana dengan penuh sayang. Begitu kakek pulang, pikiran Kirana melayang jauh. Jika nanti kerabat pihak kakek melancarkan aksi provokasi di pesta, bagaimana ia harus bereaksi? Kirana dilanda kecemasan, tapi ia meyakinkan dirinya bahwa ia tak sendiri karena kakak-kakaknya ada di sana untuk mendukungnya. Menjelang malam, ketiga kakak laki-lakinya tiba di penthouse. Tegar, Mahesa, dan Satria secara khusus meluangkan waktu demi Kirana. Keempat saudara kandung itu kemudian makan malam bersama. Saat makan, Tegar menyampaikan sebuah kabar penting. Tampaknya Helena melakukan pergerakan mencurigakan dari dalam penjara, lapor Tegar. Helena berulang kali dijenguk oleh pengacaranya dan sering kedapatan menelepon seseorang secara diam-diam. Ekspresi wajah Mahesa terlihat cemas. Sepertinya Helena merencanakan serangan balik terakhirnya. Karena tak ada yang tahu masalah apa yang bisa terjadi di pesta, Mahesa menyuruh semuanya untuk waspada. Kekhawatiran kembali mendera Kirana. Namun, Satria mencoba menenangkan. Ia meyakinkan bahwa tidak akan terjadi sesuatu di luar kendali mereka karena penjagaan akan super ketat. Lagi pula, apalah daya Helena yang sudah dipenjara, tambahnya menenangkan Kirana. Kendati demikian, tidak ada keyakinan kuat dalam nada bicaranya. Menyikapi hal itu, Tegar mengatakan akan menurunkan personel keamanan tambahan. Di luar maupun dalam area pesta, setidaknya puluhan bodyguard terbaik akan berjaga penuh. Kirana bertanya apakah perlu pengamanan sekstrem itu, namun Tegar sudah bertekad. Selepas makan malam, Kirana dan kakak-kakaknya mengadakan simulasi kecil.
Mereka berlatih bagaimana Kirana harus berjalan, bertegur sapa, dan menghadapi obrolan dari para tamu VIP nanti. Walau awalnya kaku, bimbingan kakak-kakaknya membuat Kirana semakin luwes. Malam kian larut, ketiga kakaknya pun kembali ke kediaman masing-masing. Di atas ranjangnya, Kirana masih terjaga menatap langit-langit kamar. Lusa adalah hari bersejarah di mana ia diakui secara resmi sebagai pewaris tunggal sah keluarga Dirgantara. Antusias namun sekaligus dirundung kecemasan. Keesokan harinya, Kirana bangun lebih awal. Banyak yang harus dipersiapkan hari ini karena besok adalah puncak acaranya. Ia perlu mengikuti tes rambut dan rias wajah, serta pemeriksaan fitting gaun terakhir. Pukul 10 pagi, tim penata rambut sudah tiba. Kirana harus melakukan uji coba dengan beberapa gaya rambut. Dimulai dari updo yang sanggul rapi, tata rambut half updo yang dikuncir setengah, serta gaya ikal bervolume, semuanya mereka tes. Hasil akhirnya diputuskan memakai model rambut elegan bergaya updo sanggul modern. Memasuki siang hari, ahli tata rias mengambil alih wajahnya. Sambil mengobservasi ton kulit wajah, pakar tata rias itu mulai mengaplikasikan rona make up yang ideal dengan Kirana. Mempertimbangkan kondisinya yang hamil, pilihan make up jatuh pada gaya tata rias elegan dan simple, namun memancarkan keanggunan mewah alami. Pasca rangkaian uji coba itu selesai, Kirana memiliki waktu luang untuk beristirahat. Sambil duduk bersantai mengelus perut bundarnya, ia berbicara lirih pada bayi di dalam kandungannya. "Sayang, besok hari besar ibu. Doakan ibu ya," guman Kirana. Di sela-sela waktu santai sore hari, datanglah dua orang sepupunya, Hendra dan Wahyu. Begitu sampai, dua bersaudara itu langsung memohon maaf atas perilaku mereka. Mempercayai kebohongan Helena sebagai keluarga asli adalah kesalahan besar yang harus dimaafkan. "Tidak masalah," jawab Kirana lapang dada. "Kalau ia berada di posisi mereka, ia juga bakal terkecoh," ungkapnya berusaha memaklumi saudara sepupunya itu. Hendra dan Wahyu tampak lega mendengarnya. Hendra lantas menghadiahi Kirana sebuah bingkisan khusus. Sebagai seorang dokter, Hendra secara pribadi meracik suplemen vitamin khusus untuk menjaga daya tahan tubuh ibu dan bayinya. Dengan senyum mengembang, Kirana mengucap rasa terima kasih dan menerima bingkisan tersebut. Hadiah berikutnya diberikan oleh Wahyu. Wahyu yang merupakan seorang praktisi hukum handal memberikan setumpuk draft berkas legal demi perlindungan hak paten hukum untuk Kirana. Sederet dokumen warisan yang berkaitan langsung dengan seluruh hak legal harta keluarga Dirgantara. Untuk itu, Kirana pun mengucap rasa terima kasih. Perhatian hangat dari kerabat barunya ini menguatkan batin Kirana. Ia benar-benar merasa punya sanak famili yang melindunginya. Keduanya tersenyum puas dan bangga. Usai santap malam bersama, sepupu Kirana pamit pulang. Kembali Kirana dalam kesendiriannya. Detik-detik menuju hari perayaan telah diambang pintu. Kirana berusaha menenangkan detak jantungnya. Namun sesampainya waktu istirahat, pukul 10 malam, mata Kirana tak bisa terpejam. Segala agenda penting untuk acara esok hari kembali menari-nari dalam pikiran. Jika terjadi salah ucap, bagaimana cara menangkis cercaan dan tekanan dari kerabat lainnya yang sentimen padanya? Kekhawatiran seolah tak terbendung datang silih berganti. Kirana lalu mengusap perut besarnya sembari menghembuskan napas dalam-dalam. "Sayang, mari berjuang bersama ibu, pasti semua akan berjalan baik." Usai memotivasi diri sendiri, Kirana perlahan menutup kedua matanya. Tepat di pergantian malam, menuju dini hari, Kirana baru bisa tertidur pulas. Meski tertidur, alam mimpinya dihiasi adegan-adegan acara pesta. Beragam gambaran yang saling bertolak belakang antara acara perayaan nan gemilang sampai kekacauan buruk terngiang berulang-ulang di benaknya. Tepat pukul 5 fajar, Kirana tersentak dari tidurnya. Rasa lelap seakan musnah, Kirana memaksakan diri bangkit dari ranjang menuju ruang tamu. Hamparan keindahan Jakarta masih menyisakan temaram fajar dari luar jendela. Suasana sunyi mengiringi gemerlap lampu malam dari kawasan perkantoran. Di atas sofa, Kirana menyeruput cangkir teh hangatnya. Dan hari ini, momen itu akhirnya benar-benar tiba. Hari debut eksklusif pengenalan resmi cucu sah pewaris konglomerat keluarga Dirgantara. Dengan jemari bergetar, Kirana menggenggam cangkir tehnya. Saat jam menunjuk ke angka 8, ketukan pintu mengiringi datangnya ketiga kakak lelakinya. Tatapan wajah tegar, Mahesa dan Satria menyiratkan gurat kekhawatiran karena penampilan Kirana begitu nampak tegang. Memang terlihat dari kondisi badannya yang kurang istirahat. Mahesa langsung menguatkan Kirana, "Tenang saja kak,
ada kami yang akan mengawal penuh di sisi kakak, jadi takkan ada hal buruk terjadi, ucapnya menenangkan. Sambil memaksakan sota senyuman, Kirana membalas dengan ucapan terima kasih. Pukul 10 tepat, tim ahli tata rias rambut dan penata rias wajah mengambil alih. Proses mempercantik Kirana digarap penuh selama 3 jam penuh oleh 4 spesialis andalan. Dengan polesan yang pas pada tatanan sanggul modis serta paduan pulasan wajah anggun. Seketika berbalut gaunnya, seakan-akan merubah total keseluruhan penampilan Kirana yang biasa. Di hadapan pantulan cermin, rona kagum terlihat jelas pada ekspresi Kirana sendiri. Tak disangka aura cantik yang eksklusif seperti itu bersembunyi dalam dirinya. Dengan balutan mempesona gaun hijau zamrud, kesempurnaan penampilan dari perpaduan tatanan riasan membaur alami layaknya karya seni. Bahkan Satria yang terbiasa melihat artis langsung menyanjung Kirana tanpa henti. Kakakku benar-benar menawan Baratu Istana. Hari ini gelar ratu tercantik di pesta milik kakak, seru sang selebritis itu. Pujian adiknya ini membuat Kirana tertunduk karena malu. Setibanya jam 2 siang, agenda mobilisasi keberangkatan disiapkan. Kendati pelaksanaan pesta utama pukul 4 sore, pihak tamu VIP harus hadir di lokasi sebelumnya guna pemeriksaan kelancaran secara total. Dengan perasaan dak-dikduk di dalam hati, Kirana melangkah mantap masuk ke fasilitas VIP limusin. Dalam perjalanan di dalam mobil mewah tersebut, kembali peringatan dari Tegar dituturkan kepada Kirana. Walau harus berhadapan di depan kekacauan besar sekalipun, jangan panik dan berdiam diri seraya menyajikan sikap anggun kebangsawanan karena penanganan akhir dari masalah tetap wewenang para kakak lelakinya, jelas Tegar. Kirana paham dan mengiyakan. Laju limusin yang anggun itu menembus lalu lintas hingga merapat ke kawasan bergengsi Hotel Mulia Senayan di Jakarta Pusat. Karpet merah, kehormatan menyambut pendaratan limusin dan gelombang lampu kamera siap menanti. Hanya saja untuk saat ini tamu belum satu pun diperkenankan memasukinya. Waktu simulasi akhir adalah agenda utama saat ini. Lantas Kirana beserta rombongannya masuk menuju aula utama Grand Ballroom. Skala megah gedung tersebut luar biasa memukau. Berpadukan pancaran mewah lampu kristal raksasa yang menggantung menghiasi megahnya atap hotel yang dilapis ornamen pilar berlapis warna emas dan berkilau mewah. Deretan meja perjamuan disusun rapi berjumlah hingga di atas puluhan. Begitu kakek menyambut dan menatap cucu wanitanya, linangan air mata haru seketika tumpah ruah, memuji keanggunan sang cucu dengan pelukan hangat seakan melepas rindunan panjang. Latihan simulasi dimulai dari alur pergerakan. Penataan cara berjalan masuk ke atas panggung, posisi ideal saat bertegur sapa sampai titik penempatan tempat duduknya, dilakukan repetisi secara berulang-ulang dengan seksama. Setelah sesi gladi bersih tuntas usai 1 jam, gerbang acara segera dibuka kepada jajaran relasi konglomerat papan atas. Kini saatnya bergeser ke bilik persiapan VVIP dan melaksanakan peninjauan kelengkapan sebelum pertunjukan sesungguhnya. Di saat ketegangan Kirana di bilik persiapan tengah meruncing, datanglah sosok Mahesa setengah berlari membawa wajah kusut pasi. Memicu tanda tanya Kirana yang segera mempertanyakan kabar apa yang tengah dibawanya. Dan Mahesa membalas dengan ritme napas tersengal menyebutkan kalimat gemetar yang mencekam. Helena barusan jebol melarikan diri dari rutan. Pelacakannya hilang misterius tanpa saksi di jalan, beber Mahesa kalut. Warna pucat pasi menyelimuti raut muka Kirana. Melarikan diri dari penjara. Terus dengan cara bagaimanakah Helena bisa lolos di luar sana? Bukankah besar peluangnya merencanakan pelarian menginvasi menuju arah tempat acara ini? Rasa ngeri membekukan seluruh sekujur tubuh Kirana, mendadak kaku dan sulit bernapas. Seketika itu pula Tegar segera membujuk dengan tenang. Pengamanan penjagaan akan ditingkatkan 2 kali lipat, janji Tegar tegas. Jaminannya keamanan Helena tak bisa menyusup begitu saja sejauh ini ke pusat Senayan. Namun kecemasan tetap saja mendominasi. Terlebih dengan watak nekat dari Helena yang berobsesi tinggi akan status warisan yang pasti berniat untuk menuntaskan dendam. Dan sampailah juga ke pukul 4 petang. Jajaran undangan eksklusif papan atas Jakarta secara beriringan memasuki kawasan elit Hotel Mulia Senayan. Sementara Kirana bersama perasaan getir dari rasa khawatir menanti dari kamar peristirahatan VIP-nya. Tibalah detik-detik penentuan peresmiannya. Mengambil napas dalam dan panjang sebelum akhirnya menguatkan tekad untuk melangkahkan kaki dan membuka pintu keluar ke titik perjamuan. Sudah tak ada lagi jalan untuk memutarbalikkan fakta keadaan lagi.
Beragam nasib atas garis peruntungannya akan menanti seiring dibukanya gerbang pembatas Grand Ballroom. Sembari memegang tangan tegar dengan mantap dan hati-hati, Kirana menuntun pijakan langkah lambatnya berjalan dari pintu masuk acara kemegahan itu. Secara langsung beratus pasang mata para VIP terhenyak dan menyerap karisma penuh kewibawaan saat fokus ke arah penampilannya. Dari balutan anggun hijau zamrud seakan menyeret para petinggi mengangguk diam-diam akan pesona aristokrat bawaannya. Desas-desus merembes terdengar samar-samar. Inikah figur cucu sah 25 tahunan lama yang raib dari keluarga konglomerat Dirgantara Group itu? Pesonanya memancarkan keistimewaan yang langka ya. Dan akhirnya Kirana berhasil menjinakkan getar hatinya dalam keanggunan senyum wibawanya. Di panggung puncak aula kehormatan berdirilah Direktur Utama Kakek Darmaning Tias. Sambil menatap cucu wanitanya dari puncak podium, ia melambaikan sapaan kecil dengan gurat bangga dan berseri kepada Kirana. Bersama pengawalan tegar yang diiringi oleh Satria dan Mahesa dari arah 12 sisi mengapit di bawah mimbar. Dari puncak podium utama sang kakek merengkuh corong suara mikrofon perlahan tapi tegas. Sebaris sapa dan kalimat yang keluar sangat kental rasa emosi mendalam berpadu dari dalam lubuk hatinya. Perihal perpisahan tragis keluarga sang cucu di 25 tahun lalu beserta proses dramatis untuk kembali bertemu, menyajikan pidato peresmian bahwa kedudukan keluarga dari pihak Larasati yang kini dinobatkan langsung di posisi garis depan pewaris tahta absolut, tuturnya menggema ke penjuru. Dan tepukan riuh antusias menggema dalam puji sanjung ratusan petinggi kelas atas se-Indonesia membanjiri ruang. Kakek menggenggam sebelah tangan cucunya, lalu secara simultan dan tegas mengangkat ke arah tamu para hadirin. Sekali lagi mendiktekan figur Kirana Larasati satu-satunya putri tunggal nansah bagi tonggak kendali dua poros keluarga raksasa Dirgantara dan Larasati bagi warisan masa depannya secara mutlak. Gemuruh aplaus berlipat dari hadirin makin menjadi-jadi menutupi suara. Sayangnya gelombang kebimbangan dari Kirana tetap tak terbantahkan. Karena buronan pelarian dari dalam penjara dari sosok Helena adalah alarm paling meresahkan membelenggu batinnya. Entah bersembunyi atau mungkin memang telah membidik ke satu arah sedari dulu menatap buas ke target di dalam kerumunan. Namun, tiba-tiba dari ambang gerbang masuk belakang Grand Ballroom mencuat sedikit kekisruhan huru-hara. Seketika arah penglihatan Kirana terseret pada letak kebisingan yang tertahan dari luar. Dari luar nampak kehebohan gerombolan petugas menghadang laju seseorang di selasar lorong masuk. Kirana mendadak sontak kaget saat mengetahui biang onarnya. Betapa kagetnya, sang mantan mertua Yuniar dan Baskoro menyeruak dan berontak keras-keras menabrak para pengawal keamanan. Kondisi busana kotor yang mengenaskan, mereka nekat membobol secara paksa melewati dinding pasukan. Secara impulsif, satpam pengawal siap menjatuhkannya sebelum pekik keras provokatif melengking tinggi dari teriak lantang Yuniar. Secara terbuka mengklaim dengan seru dan mengumpat bahwa pewaris di panggung tak lebih penipu pemalsu identitas keji. Gemuruh sekejap aula raksasa kembali bergaung dalam gumaman tanya terheran para VIP undangan. Warna muka Kirana serentak memudar memucat seketika membeku. Sontak menyadari kegentingan lalu tegar pasang badan dengan muka tanpa raut berang memandang geram pada Yuniar. Dari mana datangnya landasan cacian dusta sebesar itu diajukan ke hadapan petinggi acara. Ucap tegar dari rahang tertahan kencang. Tampil menyeruak, Baskoro memberanikan maju secara langsung. Sambil menyerang status rendahan Kirana yang cuma sebagai pedagang pinggir lapak kaki 5 Tanah Abang di pinggiran ibu kota. Serta tak habis pikir mempertanyakan kapasitas gembel seperti itu pantas menuntut tahta kekayaan absolut para bangsawan konglomerat raksasa. Baskoro menyatakan selama kurun 3 tahun menjalin pernikahan. Masa lalunya bukan siapa-siapa dalam hal kekayaan. Kembali riuh ricuh mendengung-dengung di deret VIP memanas memburu kepastian yang terang atas insiden beruntun tersebut. Air muka dingin dan garang di wajah kakek akhirnya murka memuntahkan ketegasan atas tamu ilegal. Meminta satuan keamanan secara tertib mengusir pengganggu keluar arena tanpa basa-basi. Namun kengototan tanpa malu dari Yuniar masih menyuarakan serangannya memburu pengakuan sepihak. Caci maki menuding bahwa menantunya seorang ibu hamil miskin dengan skandal cerai janda. Tak selayaknya, wanita berlabel memalukan di masyarakat sanggup mengemban martabat kebesaran konglomerat prestisius di kancah bisnis elit-elit Dirgantara Group, ucapnya merendahkan. Emosi dari diri Kirana sudah terlanjur meluap ke ubun-ubun kepala, namun sekuat tenaga pertahanan diredam emosi sepihak, konfrontasi terbuka bakal merugikan martabat sendiri dan seluruh keluarganya di sini.
memilih menenangkan detak panik, lalu menyerap kesabaran sedalam mungkin dengan mengatur napas tenang nan bijak saat Mahesa mulai menengahi konfrontasi ini dan mendekati sumbernya. Secara lugas dan jelas, Mahesa melontarkan ucapan tak tertandingi mengenai identitas kakaknya ini dari kebenaran yang asli. Masa lalu menjadi PKL akibat kemelut derita penculikan keji sewaktu kecil selama bertahun lamanya menjadi warga penghuni panti sosial, kata Mahesa. Melanjutkan bahwa sang kakak sebenarnya menyandang figur pewaris agung dan bergelimang kehormatan tertinggi atas takhta sejak belia seandainya tragedi tak terjadi. Hal sebatas kemelaratan pedagang asongan belaka yang tidak membuktikan lenyapnya DNA keaslian emas keturunan pewaris keluarga kaisar bisnis dari jalur darah Larasati dan Dirgantara, timpalnya telak menyentak pemahaman logis publik. Pembenaran akal murni Mahesa mendapat respon afirmatif positif mayoritas petinggi yang menyaksikannya secara tuntas. Sayang Yuniar yang keras kepala terus menyudutkan tak mau kalah dan mundur di tempat berpijaknya. Secara belak-belakan menuntut agar seluruh pemaparan genetik resmi yang dibuktikan sertifikat medikal ditunjukkan sebagai validasi sejati. Lontaran serangannya membumbung dalam suasana ketegangan bola liar lagi di hadapan konglomerat tanah air. Kakik yang sedari awal membisu mengeluarkan selembar surat dokumen bersertifikat, lantas mengangkat map berisi hasil forensik pakar DNA kedokteran medikal. Paparan hasil membuktikan tak terbantahkan kecocokan gen dengan kecocokan valid di rasio angka 99,99%. Atas perintah sang Direktur Dirgantara, sebuah pembuktian lanjutan diberikan agar para saksi kalangan ahli forensik mengecek originalitas langsung dan diverifikasi oleh ahlinya. Dengan lugas ahli dari VVIP, itu memberikan legitimasi tak terbantahkan sertifikasi orisinal. Kirana adalah garis murni keluarga kaisar bisnis dari Dirgantara Group dikukuhkan dalam deklarasi sahih tersebut. Kagetnya luar biasa, Baskoro dan ibu mertua yang merubah total air mukanya memucat sedingin salju beku putih. Namun seolah akal mati nurani tumpul, mereka mengabaikan kekalahan atas pembuktian kuat para ahli. Kini Baskoro menyerang karakter menuding bahwa Kirana penipu murahan dengan membohongi selama ini demi kelicikan status saat pernikahan. Tudingannya menuai kecaman dengan respon tegas, Kirana menatap tajam, membekukan seluruh argumen bodoh si mantan. Tegas, tapi tenang suaranya di mic. Menjawab jika secara tak sadar pun nasib tragis telah membelenggu identitas pribadinya sendiri selama puluhan tahun tak mengenali garis darah sendiri, apalagi menutupi identitas rahasia pewaris kaisar bisnis. Sembari meluapkan kekecewaan menyentak pengkhianatan Baskoro. Sering koar-koar dalih pernikahan atas dasar kekuatan cinta dan bukan harta materi sesaat semata. Mengapa di belakang hari menyudutkan derajat-derajat status keturunan dan menjilat kebesaran kemegahan wanita, simpanan ber-IQ tinggi ala lulusan UI, nada Kirana melambangkan luka hati serta kepuasan emosional yang panjang. Mulut dari seorang mantan tak mampu meloloskan pembelaan yang kuat karena telah disudutkan langsung fakta argumen cerdas dari menantu perempuan tak bersalah. Dali menceraikan menantu hamilnya karena selingkuh dari wanita kelas konglomerat kaya dan lantas menuding tak etis status rahasia menantunya sendiri sangat berlawanan, membuat argumennya lumpuh memalukan. Yuniar menyambar topik serangan di jalur lainnya. Melemparkan hinaan menceraikan istri hamil 7 bulan dengan dalih cacat perilaku dan pantaskah jadi contoh pilar keluarga sekelas Dirgantara Group, caci dan makinya meledak lagi ke seluruh aula. Deru keriuhan saling berebut, suara mengisi perdebatan panas elit hotel eksklusif ini. Lalu Satria berani pasang badan dan melibas argumen tersebut. Dengan nada tinggi penuh emosi menohok Baskoro serta si ibu durjana itu. Secara lantang menyeret aib skandal kelam keluarga sang suami secara belak-belakan. Tuduhan cerai dari mereka dan pemaksaan sadis praktek aborsi bayi sah yang disuruh sang ibu keji tersebut dibongkar semua kedoknya ke seantero ruangan. Bahkan Satria melengkapi paparan keji sang ibu yang kalap buta memaksa menggugurkan bayi janin hingga didorong jatuh ke lembah dari ketinggian anak tangga. Apakah bukan kebiadaban murni namanya itu? Gelegarnya membuat guncangan di telinga semua orang. Banyak pihak konglomerat mengernyit ngeri, merasa simpati memihak sekaligus syok dari cerita fakta tragis penganiayaan tersebut. Yuniar lantas mengelak memutar balikan alibi bahwa itu omong kosong yang tiada saksinya. Nada bicaranya nampak gentar menyembunyikan getar yang tak bisa dimanipulasi orang. Saatnya Tegar melangkah melancarkan bukti pamungkas terakhir tanpa belas ampun. Dari rekam visual forensik data dari instalasi gawat darurat, UGD,
disertai visum klinis memerlukan robekan fatal fisik korban saat tragedi kelam kebiadaban penganiayaan, jelas menunjukkan ada kesengajaan percobaan penghilangan nyawa yang dipaparkannya terang-terangan. Tegar dengan serangan penghabisan melanjutkan tembakan valid data lanjutan yang terekam dari seluruh CCTV. Tersimpan secara detail dalam file format utuh rekaman tindakan aksi pendorongan dari sosok Ibu Yuniar hingga tersungkur korban di tanah dari tangga yang dapat dinikmati tayangannya. Seketika itu pula ke semua layar televisi ballroom tanpa celah teknis apapun. Reaksi tajam menyudutkan sang ibu berdatangan secara dominan dari seantero elit penguasa, hadirin melontarkan ejekan pedas dan memandang sampah penuh ke arah mereka. Pias, sudah nyali, serta kesombongan Ibu Durjana yang tertangkap basah di muka bumi ini. Dalam keputusasaan, ia mundur ketakutan, serta tak bisa meralat kekalahannya. Sama sekali tak dihiraukan dan dibiarkan menderita rasa malu massal. Saat hening sejenak tiba di acara, muncul lagi gelombang gejolak kegaduhan hebat dari pihak luar ruang utama. Kini, Kirana melempar fokus ke asal muasal sorotan tamu. Nampak gerombolan seragam patroli petugas penegak hukum polisi memecah masuk dari ambang pintu utama dengan memboyong buron target utamanya ke lokasi pesta. Ya, tidak lain dari sang pesakitan Helena yang tangan diborgol besi menyusup merangsek acara dengan amarah. Seragam oranye rompi pesakitan Hassel polisi masih ia pakai melekat kebanggaannya sebagai buronan nomor wahid di depan para konglomerat elit yang sempat ia sanjung dulu. Pengejarannya dituntaskan kilat setelah ia dengan nekat mendatangi pusat acara dari arah rutan secara putus asa dan sia-sia belaka. Terlihat kalap sorot melotot Helena menghujam Kirana tajam memendam murka dendam. Perwira polisi komandan langsung berpidato atas tuduhan delik hukum terbaru, atas ulah nekat napi, membahayakan aset penting ketertiban hukum, dan bermaksud mensabotase pagelaran resepsi tamu tingkat tinggi. Ditegaskan komandan unit bahwa delik penjara, pasal meloloskan diri, ditambahkan pada kurungan utama pidananya. Rasa lepas kebebasan lega tersiar dari helaan panjang napas di relung kalbu terdalam Kirana menenangkan kegelisahan besarnya. Helena secara arogan melotot memaki keras dan membabi buta kepada Kirana. Semua yang dijarahnya kini dari kehormatan aset kekayaan dirampas sepihak secara serakah oleh sang perampas ini. Dulu ini milik absolut kekuasaanku, umpat keras sang narapidana itu dengan suara pilu jeritan parau dari dalam jiwanya menahan sakit emosi dan nestapa kegagalan takhta palsunya. Dengan tenangnya, Kirana membantah dengan sangat anggun, "Kamu tahu itu tak pernah milik sahmu sedikit pun kan? Semua singgasana megah ini dari pijakan awalan palsumu telah diretas dari dusta-dusta murahan pemalsu DNA dan panti yang diusahakan. Dan sejatinya waktu akan meruntuhkan seluruh gedung kemegahan rekayasa kepalsuan untuk musnah tertelan badai hukum alam dan takhta sebenarnya terbukti milik pewaris asli Dirgantara pada ujung akhir perjuangan ini, timpal telaknya mematikan perlawanan pamungkas narapidana." Diam sudah mulut berbisa Helena. Tanpa ampun digeret paksa polisi dan ditendang dari dalam aula megah ini untuk selama-lamanya dari sorotan elit kelas atas di hadapan semua mata. Helena melotot namun tak merubah fakta ia pecundang kalahina yang terjerat borgol penjara. Segala hal tuntas sampai di sini dan Kirana tegar di puncak perayaannya. Pasangan dari sang mantan Baskoro dan Yuniar yang tak luput dari hukum turut ikut diringkus. Jeratan tuntutan ancaman pidana penyiksaan penganiayaan serius dengan permohonan penyidikan terancam dituduhkan untuk delik tuntutan pidana pembunuhan berencana bayi dan percobaan pencelakaan hingga ke nyawa. Meski meraung meratapi nasib sial memohon kebaikan belas asih sang menantu, Kirana memalingkan wajah membuang sampah tersebut dari ingatannya. Berakhirlah keriuhan histeria massal seluruh pihak pengacau utama di ruang VVIP terbesar se-Jakarta dari hiruk pikuk kerusuhan para bajingan kelas 3 itu. Kini, suasana steril menanti direktur utama dari Direksi Dirgantara Group di podium utama. Kakek mengucapkan ungkapan penyampaian apresiasi rasa syukurnya kepada para tamu undangan relasi bisnis konglomerat atas perhatian kerelaan kesaksian acara bersejarah. Mengambil teladan sang cucu putri sebagai figur kuat yang tertindas, namun mampu membalikan ketidakadilan nasib di dunia ini untuk keluar menjadi intan berlian di antara elit-elit negara di atas sana dengan keberanian kuat pantang mundur. Berjuang dengan tegar, lantas Direktur Agung memproklamasikan kembali nama besar keagungan, satu-satunya penerus darah keturunan konglomerat Sah Putri dari Dirgantara Larasati, kini kembali tahta warisan sejati keluarga sebagai deklarasi yang absolut tanpa
celah cacat apapun di bumi pertiwi. Hujan tepuk tangan serta aklamasi riuh dari petinggi mengiringi perayaan sejati dan paling meriah nan epik ini. Menangislah rasa bahagia keharuan mendalam yang dinantikan penuh siksaan selama bertahun ini dari sudut genangan bola mata di wajah ayunya Kirana yang merdeka. Validasi legal sudah disandang teguh tak goyah oleh desas-desus liar manapun setelah perayaan bergaung. Menerima pelukan mendalam tak terucap dari kakek kebesaran yang dengan bisikan haru terseduh-seduh berterima kasih kuat menahan beban pahit getir kerasnya ujian bertahan dari nestapa panti asuhan bertahun-tahun di sana. Didekap hangat dan dipuji tiada henti oleh para ketiga saudara lelaki idaman dan penuh keberanian dari Tegar, dari apresiasi penuh senyum bijak si Profesor Mahesa atas dedikasi dan masa damainya dari hari yang menyiksa, hingga Satria, si pangeran ganteng mendoakan yang termanis penuh senyum tulus, takkan lepas merangkai asa hari bahagia selamanya dari hari ini. Dan pesta jamuan resmi di ballroom dimulai dengan penuh gemerlap. Berbaris jajaran top konglomerasi berjejer menjabat, serta menyempatkan bertatap beramah tamah, mengucapkan segelintir selamat pada sang permaisuri utama. Sungguh Kirana dihormati luar biasa sebagai figur inspirator di lingkaran penguasa konglomerat terbesar, tanpa celah kesalahan berkat kekokohan membantah para perusuh penjahat kerah rendahan barusan itu. Dengan keanggunan khas putri istana bangsawan Ningrat dengan gestur bersahaja yang apik membalas anggukan dan jabatan satu persatu dengan ketenangan diri di segala waktu. Tiba saat merapat ke area hidangan utama meja kehormatan kaisar, utama keluarga besarnya, Kirana duduk bersama sang kakek dengan posisi sejajar yang menandakan kesetaraan kedudukan kaisar pewaris mahkota dinasti, masa depan dirgantara di meja nomor wahid dari semua tamu hadirin, turut didampingi Satria, Tegar, dan Mahesa, serta tak ketinggalan kedua dokter dan pengacara hebat dua saudara klan pamannya, yakni Hendra dan Wahyu, di sisi sebelahnya yang membentengi pelindungan absolut ketahanan pewarisan konglomerat Dirgantara Group yang paling utuh merajut rasa emosional di perjamuan makan. Sekeluarga paling nikmat dari penderitaan 25 tahun belakangan yang menoreh trauma sepi sebatang kara itu berakhir. Momentum dari pengangkatan gelas sulang yang meriah dari perayaan kembalinya diikrarkan oleh kakek nan gagah ini pada penjamuan yang khidmat di depan semua mata petinggi elit-elit negeri di acara. Sulang dari secangkir dentingan dan sambutan perayaan disuarakan penuh tawa dari serempak di jajaran keluarga Ningrat dan kawan elit bisnis senegara tercinta. Minuman yang diminumnya hanya perisa penyegar alami sebagai ibu hamil dengan kesehatan si calon debai dari perayaan dentingan bersulang. Bertanya pelan lembut kakek pada cucu ratunya tentang asa harap di kelak esok hari dan rancang masa depan apa sebagai sosok miliarder dari dinasti penguasa. Sambil memutar kenangan di waktu lalu, ia memecah pikir dan bertutur manis dari lubuk hatinya murni. Menjawab lembut penuh pesona ketulusan hati, ia mendambakan peran figur mulia sosok ibu ideal yang memberikan masa depan paling menyentuh kalbu. Dan tak melupakan keadilan kasih peduli di yayasan bagi panti-panti bagi mereka bernasib serupa. Membantunya mewujudkan donatur dan beasiswa dan perlindungan atas perlakuan tanpa keluarga seperti yatim agar bernasib besar untuk mengantar pahlawan mimpi mereka layaknya sosok dari dalam dirinya sendiri yang selamat, paparnya dengan mantap. Hati si kakek sungguh tercabik kekaguman mulia budi nurani yang luhur bagai cahaya surga ini dan segera mensponsorinya kelak dari kas perusahaan agung ini. Menyumbang dan memberikan ide dari wadah penamaan lembaga amal dari klan darah Yayasan Sosial Nama Dirgantara akan dibukanya resmi sebagai dedikasi donasi sosial terbaik negara. Hati ini luar biasa tenang rasanya. Sekarang adalah pencapaian mulia dengan fungsi sosial terbaiknya untuk menebar nilai pahlawan bagi hidup, bagi diri dan sekitarnya dari kasta atas miliuner tanah air. Tersenyum, mengucapkan 1000 terima kasih dari pelukan yang begitu menghargai untuk ide donatur besar nan berkarisma itu. Usai pesta telah sampai puncaknya, dari balik bingar, Kirana mencari ketenangan sebentar menatap memandang segenap pemandangan ibu kota Jakarta di titik paling elok balkonan temaram romantis itu sendirian. Kerlap-kerlip warna-warni kota lampu gedung-gedung dan kendaraan hilir mudik menyatu harmoni pemandangan terindah ibu kota metropolitan Indonesia saat itu. Dan di sisinya disusul dari kehadiran sang kakak pahlawannya Mahesa dalam balutan jas rapi dan damai menatapi kesempurnaan momen ini berdua dari penderitaan panti kecil Tanah Abang puluhan lalu tanpa suara hanya diiringi alunan sayup nada. Malam hening Jakarta nan romantis.
Menyuarakan kata memecah kesunyian malam puji dan kekaguman Mahesa mengalun lambat. Memuji ketegaran tak terkalahkan dari gadis jalanan merangkak tinggi tanpa kepalsuan mengagumkan sampai detik perayaan berjayanya. Tersenyum rendah, Kirana memberikan apresiasi pada penjaga dan sang penyemangat di titik kejatuhan takhta terparahnya sebagai saudara paling mempesona membalas penuh cinta persaudaraan. Lalu mengelus titik pusat kehidupannya dengan usapan manja dan lirih, membelai perut yang bundar merona dengan tawa damai. Berikrar membesarkan sang anak dari takdir terhebat yang mengalahkan Durjana untuk menyongsong kemenangan sebagai ibu pahlawan pengajar, teladan tentang kemandirian dan rasa peduli besar anak konglomerat berbudi, baik untuk dituturkan. Sebagai wejangan berharga kisah pahlawan anak keturunan, konglomerat ini, senyum bahagia bersama Mahesa pecah dalam senyap. Jamuan VVIP berakhir paripurna dan seluruh staf pengamanan istana konglomerat menarik para rombongan masuk limusin kebesaran, mengantar Putri Ningrat dari keluarga Larasati dan Dirgantara pulang dari kemenangan mutlak pesta itu. Dan dalam perjalanan mulusnya mobil limusin ini dengan mata tertegun pada malam jalanan, ibu kota metropolitan yang indah bagaikan fatamorgana dongeng ajaib, kisah ini bertransformasi drastis tanpa diduga sejak detik dari jurang kehancuran. Dari terbebaskannya malapetaka dengan Helena, diseret hukuman dan pasutri mantan bajingan dari ibu, tak bermoral dari Baskoro, yang tak luput dari hukum besi di dalam pengadilan para pendosa, akan menuai kutukannya nanti di hari itu. Kirana yang menang menginjak pedal kehidupan di masa depan yang memukau tanpa gentar memulai lembar indah menakjubkannya kembali dari angka sempurna. Menjatuhkan lelah punggungnya dan menikmati damai tanpa was-was di kasur mewah super besar di penthouse dari area SCBD malam hari yang melingkupinya dengan kedamaian tuntas sampai sanubari paling dasar. Belayan tanganan lembut senantiasa menjaga kehangatan dalam mengelus bayi kecil penantian tulus sang bayi permata intan kebesarannya. Sayang, malam ini kemenangan mutlak bagi ibu dan kelak kedamaian pelindung kuat akan mengajarimu tangguh hidup dari kotornya musuh yang iri. Doanya dalam haru dari cinta sang ibunda merawat kelak debay dari darah sejati miliuner negeri. Sembari bergumam ia mengunci mata kelelahannya di batas senyum mimpi termanis menanti matahari pagi esok. Tepat setahun lamanya menginjakan kemenangan mutlak, Kirana Larasati sukses melahirkan Slamet dengan sosok cantik putri klan masa depan Dirgantara di dunia. Penamaan Lestari Dirgantara adalah mutlak diberikan dedikasi apresiasi si bayi oleh sang direktur kakek tercinta merestui nama mulianya bagi perhiasan intan warisan masa depannya kelak. Yayasan Sosial Mega Korporasi Sosial didirikan sebagai pelindung ratusan masa depan cerah dari anak malang dalam asrama Yayasan Seantero Indonesia dan sukses membukukan beasiswa pendidikan panti-panti sosial di pelbagai provinsi di Nusantara dengan donasi amal sosial murni yang terangkum dalam peresmian nama Yayasan Cahaya Harapan. Total miliaran demi puluhan miliar untuk sumbangsih mencapai setidaknya pengeluaran 100 miliar dana sosial di yayasan mulianya. Berselang pada suatu acara hari santai rekreasi Kirana, dengan penuh kasih menggendong mutiara senyumnya, berjalan menikmati pagi di sebuah taman nan rindang ibu kota. Ada bayangan pria kumuh-kumal berbau dan terlihat sebatang kara dan melarat teriak di ujung arah suara dari arah kirinya menyapanya di saat berdua sang bayi. Tatap terkejut sang gembel, merana adalah suaminya yang dulunan bajingan Baskoro melolong memohon recehan asih. Ibunya membusuk merana di penjara kelam rutan dan hidup miskin dikejar tagihan rentenir yang menyisakan ampas hutang berlimpah dan lari mengemis ke sana kemari menyembah memohon kebaikan belas asih pahlawan mantannya. Ini merengek memohon sedekah ampun. Dari raut berwibawa menolak buang muka murni, menolak mentah tanpa peduli pada tikus gembel, merana bau itu dengan tegas. Menyatakan bahwa sudah berbedanya status kasta dan ia sekadar lalat asing peminta dan harus menanggung akibat dosa-dosa laknat penindasan tempo dulu yang dibayarnya tanpa henti mulai saat ini. Kirana menepis dan berlalu melenggang bak ratu nan suci. Dan beralih melangkah mulus maju menjauh sambil membuang muka tak berniat mengulas balik pada wajah si pesakitan itu lagi. Tak berguna untuk mengenang di saat sang empunya hidup berkecukupan memeluk penuh kasih keturunan bangsawan dengan menyongsong hari raya kemenangan Cahaya, masa depannya yang paling gemilang dan abadi dari cinta kakak dan keluarga kakek, Larasati selamanya. Dengan bisikan magis pada sang bayi kecil mungilnya yang didekap seerat penuh sayang. Sayang Lestari,
Kelak menjadi sang putri Intan Permata penerus Dirgantara Group yang ibu asuh dan ibu cinta untuk menjadi mahkota surga bumi di pelukan terindah dunia karena takdir hidup ibu dan dirimu ditakdirkan menerima berkah asih keluarga kita yang abadi dari lahir. Tertawalah, Kirana membelai keibuan memancarkan sang ratu yang mempesona seantero alam semesta ibu kota dari senyum indah kemenangan abadi itu. Era kejayaannya dan pengasuh cinta paling abadi sejagat menapak lembar yang merdekanan nyata tanpa terganggu mulai detik yang dinantikan untuk sang pewaris utama klan Dirgantara dari Larasati itu tiba. Bagaimana dengan akhir saga tahta kemenangan sang yatim piatu ini, sahabat sekalian? Dari kejam mertua terbuang dan bajingan suami pengkhianat, serta menumbangkan intrik manipulasi kelam penipu dari pewaris buas, hingga sukses memutarbalikan kutukan panti kelam ke puncak gunung es konglomerasi Larasati murni dari ketegaran perjuangannya menemukan takdir dan cinta keluarga hakiki dan murni kemenangan penuh untuk para penyayang dan menumbangkan musuh selamanya yang dipaparkan dalam cerita tersebut. Dan kemusnahan atas semua kepalsuan, manipulasi penipu ulung yang ambruk dan hancur di dasar bumi terhina dan hancur di telan aib dari keganasan sang pahlawan Dirgantara, murni menuntaskan pertikaian sejati keluarga konglomerasi. Sahabat pengikut pendengar, apakah yang bertindak di posisinya akan berdiri Mbak Ratu yang mulia? Atau membalas pengampunan yang semena pada iblis seperti Yuniar, serta sang gembel bajingan mantan bernama Baskoro di dunia yang sekeras itu. Sampaikan di kolom ulasan agar bisa menampung buah pikir komentar sahabat budiman semua yang mendengarkan.